Orang bijak agung yang tersisa semuanya sama ketakutannya dengan ayam. Namun, Yang Qi tidak peduli dengan mereka bahkan tidak nyaris menjadi ancaman baginya. Dia saat ini berada di kedalaman kegelapan dan kesuraman neraka Mahanata, dikelilingi oleh kabut berwarna darah yang hampir ungu. Saat ini, dia perlu mendorong darahnya ke tingkat kekuatan yang sangat tinggi, yang akan menghasilkan darah satu dewa. The Hand of the One God adalah manifestasi dari tinju aula surga. Namun, itu bukan salah satu aspek inti utama dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Dengan terhubung dengan aula surga kuno, dan menyatu dengan kekuatan mereka, dia bisa memurnikan darahnya dan menciptakan darah dari satu dewa. Jika dia kemudian menggunakan darah itu untuk memberi kekuatan pada tangan satu dewa, dia bisa mencapai tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Sejujurnya, apa yang bisa dia lakukan sekarang dengan tangan Mahadewa yang Maha Esa adalah yang terbaik. Vena biji roh di kedalaman neraka Mahanata berkedut dan menggeliat, dan kadang-kadang, batu iblis bahkan terbang keluar dari mereka, dan berubah menjadi api menyala yang dibangun di belakang Yang Qi untuk membentuk proyeksi aula surga. Saat mereka semakin jelas, mereka bersinar dengan sagelite yang semakin melimpah, dan membuat tubuhnya tampak berkilau dan tembus cahaya seperti kristal. Pada saat yang sama, darahnya semakin kuat, dan mulai berdenyut dengan aura samar dari satu dewa, sesuatu yang bisa mengendalikan semua surga yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tanda pertama bahwa dia sedang membentuk darah dari satu dewa. Saat ini, dia adalah petapa kebangkitan nirvanik langkah kedua, dengan keilahiannya yang baru lahir berlindung di neraka Mahanata. Kultivasinya jauh melampaui orang biasa, dan hanya bisa disaingi oleh para jenius langka dari dunia abadi. Selanjutnya adalah langkah ketiga, yang akan membuatnya menjadi Eternal Sense Sage, dan memberinya kekuatan yang lebih luar biasa. Tangan satu Mahadewa, darah dari satu dewa. Saat dia mendorong energi sejatinya hingga batasnya, manifestasi dari pekerjaan surgawi mengalir ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia menemukan dirinya dalam keadaan yang aneh. Itu hampir seperti visinya bisa meresap ke dalam sungai sejarah yang tidak pernah berakhir, dan pergi triliunan tahun ke masa depan. Aura dari satu dewa sedang membangun di dalam dirinya, ke titik di mana itu hampir seperti kabut. Sayangnya, tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan cukup aura dari satu dewa untuk membentuk darah yang menjadi tujuannya. Setelah proses berlangsung selama beberapa waktu, dia menggigil, dan kemudian menarik semua energi yang dia kumpulkan ke lubang leluhur di dahinya. Di sana, itu berubah menjadi sesuatu seperti setetes darah, tembus cahaya dan murni, sesuatu yang bisa menciptakan cahaya, dan kegelapan dan kesuraman. Itu jelas tertinggi dalam segala hal, dan sesuatu yang ada di atas daos dari semua hal lainnya. Besar, semua pekerjaan itu terbayar. Saya memiliki satu tetes darah satu dewa. Dengan ini untuk memberi kekuatan pada tangan Mahadewa yang satu, aku pasti bisa melawan petapa agung langkah ke-8. Namun, pada saat kegembiraan itu, segel legiun dewa di dahinya tampaknya merasakan darah satu dewa, dan mengeluarkan aliran cahaya keemasan yang menyerapnya. Dari apa yang Yang Qi tahu, lubang leluhur di dahinya sekarang benar-benar kosong. Darah satu dewa itu tidak terlihat dimanapun. Namun, setelah menyerap darah, im emas itu sekarang ditutupi dengan jaringan tanda aneh yang hampir terlihat seperti retakan. Namun, itu bukan retakan mereka seperti motes abadi, kecuali jauh, jauh lebih kuat. Rupanya, im emas itu berubah. Segel legiun dewa hancur dan tidak lengkap, tetapi saat Yang Qi melanjutkan kultivasinya, itu akan tumbuh. WHIZZZ. Im itu menggigil, dan kemudian dao yang dalam dan kuat mengalir keluar darinya dan masuk ke dalam pikiran Yang Qi. Tiba-tiba, Yang Qi bisa merasakan kelahiran dan kehancuran alam semesta, reinkarnasi dari semua kehidupan, orbit matahari dan bulan, awal dari semua benda langit, dan lintasan alam kehidupan. Dia merasakan banyak dunia abadi, kedalaman neraka, dan bahkan sifat ruang waktu yang tak terbatas. Kekuatan mengalir melalui dirinya, membuat auranya suci dan kuat. Pada saat itu, dia bisa merasakan kubah surga, dan kemudian dia membuka matanya, dan melihat ke atas melalui penghalang yang menuju ke alam abadi, dan jauh, jauh melampaui itu, ke aula surga. Banyak belenggu seperti rantai yang ada di dalam surga legiun dewa, dan juga kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, mulai berubah. Mereka dipenuhi dengan aura God Mammoth, dan menjadi, bukan Sage Motes, tapi God Motes, yang bahkan lebih stabil daripada Motes abadi. Pada saat yang sama, 30 juta mega mammoth di dalam dirinya berubah lagi. Mereka sekarang memiliki kepala gajah sepenuhnya dan tubuh manusia sepenuhnya, dengan belalai yang dapat menyerap kekuatan aula surga.
Segel Legiun Dewa telah mengambil setetes darah satu dewa, tetapi kemudian menggunakannya untuk lebih memberdayakan Yang Qi. Motes bijaknya, sekarang secara substruktur lebih kuat dari Motes abadi. Berkat semua itu, tangannya yang satu dewa sebenarnya sama kuatnya dengan saat ditenagai oleh darah dewa yang satu. Melihat ke bawah, dia merobek lubang besar ke permukaan emas tanah, menciptakan gua yang membentang ribuan meter ke bawah untuk mengungkapkan energi iblis yang tak ada habisnya dan urat biji lokal. Yang Qi menarik napas dalam-dalam, dan God Legion Paradise-nya menjadi seperti lubang hitam yang dengan cepat menyerap semua batu iblis neraka. Kemanapun dia pergi di neraka Mahanata, dia dapat dengan mudah mengambil batu tersebut, mengubahnya menjadi batu roh, dan menggunakan hasilnya untuk keperluannya sendiri. Batu roh tingkat bijaksana dan surgawi pada dasarnya ada di sana untuk diambil. Neraka Mahanata mirip dengan dunia abadi, tetapi tidak semua dunia abadi adalah sama. Ada banyak dunia abadi yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan neraka Mahanata, dan karena itu, biji yang tersedia dianggap sangat berharga. Tentu saja, energi iblis harus dimurnikan terlebih dahulu. Hanya sedikit orang di Gunung Gantung yang bisa melakukan hal seperti itu, dan mereka yang bisa melakukannya, seperti August Patriarch, Holy Mother, atau Epic Saga-Sage tertentu, tidak bisa melakukannya dengan mudah, dan harus membayar mahal untuk itu, berhasil. Tentu saja, Yang Qi berbeda. Apakah itu urat biji yang melampaui tingkat surgawi? Yang mengejutkan, Yang Qi bisa merasakan bahwa biji ini adalah tingkat batu roh tingkat dewa. Biasanya, batu roh tingkat dewa adalah yang dibutuhkan demi immortal untuk memajukan kultivasi mereka. Gemuruh, Yang Qi melambaikan tangannya, dan sebuah gunung besar terkoyak dari tanah, menyebabkan energi iblis surgawi tumpah. Jauh di dalam kawah yang ditinggalkan oleh gunung besar, ada urat biji seperti sungai. Dan di sumber uratnya, ada batu seukuran bangunan. Aliran besar energi iblis keluar dari batu, sangat mengejutkan. Faktanya, jika bukan karena fakta bahwa Yang Qi mengolah kekuatan God Mammoth penghancur neraka, itu akan segera menjeratnya. Mustahil untuk mengatakan berapa puluh ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya batu itu telah ada, menyerap energi iblis sampai berubah menjadi embrio iblis yang berkembang biak. Hal itu luar biasa, pikir Yang Qi. Bahkan langkah ke-8 Great Sage tidak bisa menyentuh batu seperti ini dengan aman. Kabur dalam gerakan, dia terjun ke tanah emas, melindungi dirinya sendiri dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Beberapa saat kemudian, dia berada di depan batu besar itu. Bagi Yang Qi, itu hampir seperti kristal, dan duduk bersila di tengahnya adalah sesuatu yang tampak seperti embrio yang terbuat dari batu. Itu memiliki fitur yang jelas, dan terus-menerus menyerap energi iblis di sekitarnya. Embrio iblis. Yang Qi berpikir, terguncang. Batu iblis ini telah membentuk embrio iblis, dan jika itu pernah muncul ke dunia, itu bisa mengguncang semua ciptaan. Bahkan, itu akan muncul di tingkat Sage Agung atau bahkan lebih tinggi. Namun, jika dia bisa membersihkannya, maka embrio iblis akan berubah menjadi embrio abadi. Jauh di dalam urat biji di neraka, batu roh melahirkan embrio iblis. Itu adalah batu roh seukuran rumah yang jauh melampaui batu tingkat surgawi atau dewa, dengan kekuatan embrio iblis yang mirip dengan batu abadi. Itu benar-benar luar biasa sejauh menyangkut Yang Qi. Manfaat mengubah ini menjadi embrio batu abadi akan banyak. Untuk satu hal, ketika tiba saatnya untuk terobosan besar lainnya, dia pasti tidak akan kekurangan kekuatan yang diperlukan. Dan setelah melenyapkan energi iblis, dan membiarkan embrio berkembang di surga Legiun Dewa miliknya, itu akan menjadi inkarnasi luar tubuh dengan kekuatan luar biasa, yang dapat dia lakukan dengan banyak hal. Dengan lambaian tangannya, dia bersiap untuk mengambil urat biji, dan yang lebih penting, batu besar itu. Namun, pada saat itulah seberkas energi pedang yang mengejutkan ditembakkan dari langit, menembus ke kedalaman bumi dan langsung menuju ke punggung Yang Qi. Kecepatannya begitu luar biasa sehingga seolah-olah pedang itu bisa mengabaikan hukum magis ruang angkasa di neraka Mahanata. Bahkan Yang Qi tidak cukup cepat untuk menghindarinya. Bahkan saat cahaya pedang hendak menusuknya, dia melengkungkan punggungnya, dan gelombang kejut keluar darinya, distorsi spasial yang segera membubarkan cahaya pedang. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan jubah pertempuran Legiun Dewa berdesir dan menyedot semua biji roh dan embrio batu abadi. Setelah itu, dia melesat keluar dari tanah dan melihat ke langit. Dia melihat Dewa Iblis memancarkan cahaya keemasan, yang dengan cepat menyusut menjadi bentuk seorang pemuda. Dia mengenakan baju besi emas, dan memiliki mata emas, dan yang mengejutkan, tampak persis sama dengan langkah ke-6 neraka yang Qi telah bertarung dan bunuh belum lama ini. Ini pasti salah satu dari Infernal Folk, yang merupakan penghuni neraka yang paling dihormati.
Namun, darah dan aura pemuda ini jelas lebih kuat dari yang dibunuh oleh Yang Qi neraka lainnya. Tampaknya 100 kali lebih kuat, menunjukkan bahwa dia pasti salah satu bangsawan Infernal Fog. Infernal Fog mendasarkan masyarakat mereka pada kekuatan darah, semakin kuat darah, semakin kuat infernal, dan semakin banyak kekuatan yang akan mereka gunakan di neraka. Konon, basis kultivasi pemuda ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Dia hanya langkah ketiga Eternal Sense Sage, bahkan tidak mendekati level infernal langkah ke-6 dari sebelumnya. Namun, ada hal lain yang unik dari dirinya. Yang Qi dapat merasakan bahwa dia juga telah menyembunyikan keilahiannya yang baru lahir di neraka Mahanata, dan bahkan iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya yang ada di tempat ini seharusnya tidak dapat melakukan itu. Mereka hanya bisa melakukan enskoncemen di kehampaan di luar neraka Mahanata, yang menyebabkan hasil yang jauh lebih lemah. Karena semua faktor yang berbeda ini, infernal langkah ketiga ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada Mammoth Money Voids sebelumnya. Neraka muda itu mengulurkan senjatanya, pedang panjang yang terbuat dari bayangan. Kamu dikirim ke sini oleh dunia abadi untuk kompetisi pelatihan, kan sejujurnya aku tidak percaya kamu menyadari bahwa ada batu roh tingkat dewa di sini, dan batu tingkat abadi dengan embrio di dalamnya. Sayangnya, saya membutuhkan barang itu, jadi serahkan. Anda tidak dapat melakukan apapun dengannya bahkan jika Anda menginginkannya. Bagaimana jika aku menolak? Yang Qi berkata, senyum penuh teka-teki muncul di wajahnya. Kamu memiliki darah Infernal Fog yang cukup kuat. Itu membuat Anda bangsawan, bukan langka. Dengan mata berkilauan, neraka muda itu menjawab, jika kamu menolak, maka kamu mati. Saya dari sini, dan saya tahu semua tentang bagaimana dunia abadi membuka jalan untuk mengirim Anda pembudidaya fana ke sini untuk pelatihan. Nama saya Infernal Wave, dan saya berpartisipasi dalam kompetisi pelatihan saya sendiri. Kami mendapatkan poin untuk memburu dan membunuh pembudidaya fana. Menarik, kata Yang Qi, meregangkan jari-jarinya. Jadi, kamu ingin membunuhku untuk mendapatkan beberapa poin lagi untuk kompetisimu. Tentu saja, meskipun Anda hanya langkah kedua Great Sage, jadi Anda tidak terlalu berharga. Sayangnya untuk Anda menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah dengan mengambil batu-batu tingkat dewa dan embrio abadi itu. Yah, aku akan membunuhmu dengan sangat cepat dan kemudian pergi mencari seseorang yang lebih kuat untuk disingkirkan. Pedang neraka merebut jiwa. Dia menyerang lagi dengan pedang bayangannya, yang kabur menjadi gerakan, menuju langsung ke dahi Yang Qi. Sebuah gaya gravitasi meletus dari ujung pedang, yang segera mulai menarik jiwa Yang Qi dan keilahian yang baru lahir. Yang Qi tidak bergerak, dan bahkan tidak melihat ke arah pedang. Dia mengulurkan tangannya, dan waktu melambat. Angin kencang bertiup, dan pedang bayangan itu berhenti hanya 3 inci dari dahinya, dan tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Kemudian, dia mengetuk bilahnya dengan jarinya, dan gelombang kejut yang merusak menyapu, menyebabkan pedang itu bergetar hebat. Pop, Infernal Wave batuk seteguk darah dan menarik pedangnya kembali, lalu menembak menjauh dari Yang Qi, secara bersamaan menjadi satu dengan hukum magis ruang angkasa di neraka Mahanata, menyebabkan dirinya menghilang. Gemuruh. Yang Qi menggunakan tangan satu dewa untuk menjangkau ke arah dia menghilang, yang menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema. Pegunungan di dekatnya runtuh saat kekosongan tiba-tiba tampak mengeras, berubah menjadi kristal berwarna porselen, terperangkap di dalamnya yang merupakan gelombang neraka. 9 transformasi neraka-neraka. Dia tiba-tiba berteriak, dan dia larut menjadi kabut berwarna darah yang mengejang 9 kali, lalu meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Tanpa diduga, kabut itu tiba-tiba berubah menjadi cacing besar, yang menghilang seolah-olah melalui lubang cacing. Apakah itu semacam teknik Infernal Fog khusus? Yang Qi membuka mata tuannya, yang menembus semua kabut di sekitarnya. Namun, dia tidak bisa melihat jejak Infernal Wave. Yah, dia cukup luar biasa untuk lolos dariku. Dia harus menjadi ahli top. Orang-orang neraka yang menghuni neraka Mahanata terlalu kuat untuk aku hadapi sekarang. Saya hanya akan khawatir tentang membunuh gelombang neraka ini nanti. Saat ini, saatnya untuk kembali ke Gunung Gantung. Kompetisi sudah berakhir, jadi saya harus menerima berkah dari Majelis Dunia Abadi, dan semoga mencapai terobosan lain. Saya akan diberikan tingkat kekuatan untuk menandingi Kepala Demon Fog. Dan mudah-mudahan saya akhirnya bisa menyelesaikan masalah dengan ibu saya. Berbalik, dia menghilang. Pop, jauh di kejauhan, di atas ombak keemasan lautan, Infernal Wave jatuh dari langit dan batuk seteguk darah. Wajahnya pucat pasi, dia melihat pedangnya, yang terlihat retak dan rusak. Pedang bayanganku ditempa oleh seorang Grandmaster demi immortal dari Infernal Fog, dan seharusnya sempurna untuk pembunuhan.
Saya adalah elit di antara Infernals lainnya, dan saya sangat terhubung dengan esensi neraka Mahanata. Dan darah Infernal Fox saya sangat tinggi. Aku bahkan bisa melawan iblis-iblis langkah ke-8. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari manusia langkah kedua? Dia hanya tidak percaya bahwa itu benar. Matanya berkilauan dengan lampu hijau yang berkedip-kedip saat dia memikirkan kembali pertarungan dengan Yang Qi. Kemudian, dia menggigil. Lagi pula, dia baru saja dipaksa untuk benar-benar menguras tenaganya untuk keluar dari pertarungan. Singkatnya, dia hampir mati. Tiba-tiba, suara klik lidah bisa terdengar saat banyak aura kuat tiba di tempat kejadian. Mereka adalah ahli lain dari Infernal Fog, semuanya muda dan dengan darah bangsawan dari beberapa varietas atau lainnya. Salah satu infernal wanita mendarat lebih dulu, melihat luka Infernal Wave, dan tertawa. Ada apa? Gelombang neraka ketika Anda mendengar perintah dari para tetua untuk membunuh pembudidaya manusia, Anda bergegas ke sini. Apa yang terjadi? Anda seharusnya menjadi jenius top dengan darah yang lebih baik daripada kita semua, meskipun tingkat kultivasi Anda agak rendah. Infernal Wave mendengus dingin. Saya kalah berkelahi. Terus itulah yang terjadi ketika Anda dikelilingi oleh sejumlah besar ahli musuh. Langkah ke-7 Grid Sage Neraka tertawa terbahak-bahak. Kamu berbohong, gelombang neraka. Kami baru saja mendapat kabar bahwa semua pejuang manusia terbaik akhirnya saling membunuh. Hanya satu dari mereka yang masih hidup, seorang pria bernama Yang Qi. Dia saat ini berada di tempat pertama dalam daftar peringkat dari pesawat abadi. Para tetua telah memerintahkan kami dan semua iblis-iblis tingkat tinggi untuk melacaknya dan membunuhnya. Hadiah untuk melakukannya luar biasa kesempatan untuk mengadakan pertemuan formal dengan salah satu penguasa neraka. Tampaknya cukup jelas bagi saya bahwa Anda bertemu dengan Yang Qi dan dipukuli. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan kebenaran. Menenangkan dirinya sendiri, Infernal Wave berkata, "Oh, jadi begitulah situasinya." "Jadi, kami menebak dengan benar," kata infernal perempuan itu. "Ayo, mari kita kembali ke tempat kamu baru saja bertarung, mengelilingi Yang Qi, dan mengakhiri hidupnya. Hadiahnya akan luar biasa." "Oke, ayo pergi." Infernal Wave tidak ragu untuk bergabung dengan mereka. Setelah kembali ke tempat pertarungan, Yang Qi tidak terlihat. Satu-satunya yang tertinggal adalah kawah dan puing-puing. Namun, di tengah udara, ada tanda yang jelas dari tangan yang sangat besar. "Ya Mahadewa, bagaimana dia meninggalkan cetakan tangan seperti itu di sana?" salah satu Infernal Fog berkata, matanya melebar. Udara bukanlah gunung atau pohon atau semacamnya. Untuk meninggalkan bekas seperti itu, Anda perlu mengubah hukum magis ruang secara permanen di area tersebut. Hanya demi immortal yang bisa melakukan itu. Memang benar, udara itu seperti kehampaan yang kosong. Serangan seorang kultivator mungkin menghasilkan riak, atau bahkan menghancurkan udara untuk sementara. Tetapi pada akhirnya, hal-hal itu seperti percikan air yang dihasilkan dari melemparkan batu ke dalam air. Setelah cukup waktu, semua bukti akan memudar. Tapi ini seperti batu yang dilemparkan ke dalam air, dan bunga terbentuk karenanya. Begitulah hasil Yang Qi menggunakan tangan satu dewa. Kelompok Infernal Fog terkejut melihat cetakan tangan yang sangat besar itu. Sesaat berlalu, dan kemudian betina itu terbang, mengitarinya, lalu mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Bam! Seketika, suara meletus seperti gesekan logam dengan logam. Udara membeku, kristal yang berputar, dan aura paling suci meletus, jenis yang bisa mengusir iblis dan memusnahkan iblis. Sangat kuat, sembur neraka perempuan, mundur ketakutan. Melihat dari balik bahunya, dia berkata, "Gelombang neraka, berapa banyak gerakan yang kamu tukar dengan Yang Qi ini?" Terlihat sedikit malu, dia menjawab, "Hanya satu. Saya menyerangnya, lalu dia memperkuat ruang di sekitar saya dan mulai menghancurkan saya. Saya harus menggunakan transformasi cacing neraka dari 9 transformasi neraka-neraka untuk melarikan diri. Meski begitu, saya kehilangan sekitar setengah energi vital saya." "Apa satu gerakan?" Infernal Fog lainnya mulai gemetar ketakutan. "Infernal Wave, kamu pasti salah satu yang terkuat di antara kaum muda infernal. Anda bahkan menyembunyikan keilahian Anda yang baru lahir di sini di neraka Mahanata. Namun Anda tidak bisa bertahan lebih lama dari satu gerakan. Mungkin sebaiknya kita tidak mencoba mengejar Yang Qi ini. Dia mungkin bisa memusnahkan kita semua." Cetakan tangan di sana mengatakan segalanya. "Ayo, mari kita kembali dan melaporkan ini kepada para tetua." "Ya, ayo pergi." Dengan itu, Infernal Fog menghilang, pergi secepat mereka datang. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Qi mengerjakan kultivasinya,
termasuk darah satu dewa, serta biji batu roh yang telah dia ekstrak. Dengan setiap hari yang berlalu, menjadi lebih mudah untuk membangun darah dari satu dewa. Namun, setiap kali dia melakukannya, Im Emas akan menyerapnya, dan kemudian mengirimkan kekuatan dewa untuk memberkati maut bijaknya. Bagi Sage Agung, Sage Maut sama pentingnya dengan energi vital esensi kehidupan. Dan semakin kuat dan tangguh mereka, semakin sulit untuk menghancurkan mereka. Dan sekarang, berkat berkah dari aura dewa, Sage Mautnya secara substruktur lebih kuat daripada maut abadi. Tentu saja, itu hanya sifat dasar mereka tidak bisa menandingi sama sekali dengan motes abadi yang nyata. Mereka seperti setetes merkuri dibandingkan dengan air sungai yang mengamuk. Meskipun sungai lebih kuat, merkuri pada dasarnya lebih baik. Orang hanya bisa membayangkan bagaimana jadinya jika dia memiliki sungai merkuri. Kesamaan substrukturnya dengan demi Immortals adalah alasan utama dia bisa meninggalkan cetakan tangan itu di udara. Diberikan beberapa waktu, basis kultivasinya akan meningkat, dan dia akan mencapai pasir abadi, nyata sejati, dan bahkan langkah Raja Cahaya. Akhirnya, dia akan mencapai tingkat yang benar-benar mampu melawan dan membunuh demi Immortals. Saat dia melakukannya, Im Emas di dahinya juga akan tumbuh lebih kuat dan lebih mulia. Pada satu titik, Yang Qi tiba-tiba mulai, dan kemudian melihat ke langit, dan di luarnya, ke kedalaman alam semesta. Untuk beberapa alasan, dia baru saja merasakan aura lain yang mengingatkannya pada segel Legiun Dewa. Namun, itu hanya berkedip sesaat sebelum menghilang. Jangan bilang bahwa ada orang lain di luar sana dengan segel Legiun Dewa, pikirnya, kaget. Yah, segel itu hancur di beberapa titik. Tapi oleh siapa? Aku bertanya-tanya, mungkin potongan-potongan yang hancur jatuh dari aula surga, dan saya baru saja mendapatkan salah satunya. Mungkin itu seperti medali perintah King Immortal Slayer, dan saya harus mengumpulkan semua bagian untuk membentuk keseluruhan versi final. Bahkan ketika dia memikirkan hal-hal seperti itu, dia tiba-tiba menerima pesan dari Im Emas. Rusak pasang kembali Mahadewa muncul. Itu hampir seperti kata-kata yang ditinggalkan oleh Dewa kuno. Apa jika saya memasang kembali segel Legiun Dewa, Mahadewa akan muncul? Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal. Dia tahu siapa Mahadewa itu, dewa para dewa, dia yang ada di atas Legiun para dewa. Raja dan Mahadewa dari semua dewa. Mengingat tingkat kultivasinya saat ini, tidak mungkin dia bahkan mulai memikirkan hal-hal seperti itu. Bahkan pesawat-pesawat abadi berada di luar jangkauannya, apalagi tingkat mitos dewa, atau Legiun Dewa. Gemuruh. Sebuah getaran melewatinya, dan gaya gravitasi melilitnya dan mulai menariknya menjauh dari neraka Mahanata. Dia tidak berjuang. Waktunya telah tiba untuk kompetisi berakhir, dan oleh karena itu, para pesaing yang masih hidup dibawa pulang. Cahaya suci meletus dari atas kepalanya, yang berubah menjadi pusaran di mana dia menghilang. Beberapa saat kemudian, dia pergi dari neraka Mahanata, dan mendapati dirinya berdiri di atas panggung yang tinggi, bersama dengan semua pesaing lainnya. Juga di platform adalah daftar peringkat abadi. Namanya ada di paling atas dalam huruf-huruf besar yang bersinar terang. Ada sejumlah nama lain di bawahnya, tetapi mereka seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan. Penampilannya menyebabkan kegemparan di antara semua orang di Gunung Gantung, termasuk Demon Folk, manusia, dan segala macam organisasi yang kuat. Sudah, dia menjadi semacam mitos. Dia berada di transformasi legendaris ke-8 ketika dia memasuki neraka Mahanata, dan tidak hanya keluar hidup-hidup, dia membantai sejumlah ahli di sepanjang jalan. Dan kemudian dia mengambil tempat pertama. Banyak Demon Folk muda yang sangat penting telah tewas berkat dia. Dia bahkan menginjak-injak martabat kaum Mamad Folk. Yang Qi kembali. Dia mendominasi semua orang dan menempati posisi pertama. Dia pasti akan menerima hadiah luar biasa dari dunia abadi. Ya, siapa yang mengira bahwa Mammoth Manifoids, Stunning Beheader dan Finest Magic semuanya akan mati di tangannya? Lihatlah tingkat kultivasinya. Dia adalah langkah kedua Great Sage. Itu berarti dia menyembunyikan keilahiannya yang baru lahir di suatu tempat. Ah, Tuan Muda sudah kembali, kata Leviathan True Soaring. Yah, itu tentu saja sangat membebani pikiranku. Dia bukan individu yang sederhana, kata Yan Wubing, tampak terkejut. Apakah kamu memperhatikan bahwa dia memiliki aura Great Sage langkah kedua? Sekarang dia adalah Sage kebangkitan Nirvanik. Itu berarti dia menyembunyikan keilahiannya yang baru lahir. Tapi dia sudah berada di neraka Mahanata selama ini, yang berarti sepanjang sejarah, tidak ada kultivator yang pernah menyembunyikan keilahian mereka yang baru lahir di neraka Mahanata. Apa? Leviathan True Soaring berkata dengan heran.
Tuan muda menyembunyikan keilahiannya yang baru lahir di neraka Mahanata. Mencoba yang hampir bunuh diri. Tidak mungkin dia melakukan itu. Neraka Mahanata adalah salah satu neraka yang paling legendaris dan kuat. Hanya seseorang yang lahir dan dibesarkan di sana sebagai keturunan Dewa Neraka yang mungkin bisa berhasil dalam upaya seperti itu. Tidak ada pembudidaya manusia yang bisa melakukannya. Itu akan lebih sulit daripada membangkitkan keilahian yang baru lahir di pesawat abadi. Tuan muda memiliki beberapa kemampuan misterius yang memungkinkannya mengendalikan iblis-iblis dan memurnikan kekuatan neraka, kata Yan Wubing. Jadi sebenarnya, itu sepenuhnya dalam kemungkinan. Esensi neraka Mahanata jauh lebih besar daripada surga Kaisar Titan di atas kita. Dengan asumsi Tuan muda bisa menetralisir keinginan jahat untuk mencegah dirinya menjadi iblis, maka meningkatkan keilahiannya yang baru lahir akan datang dengan banyak keuntungan. Bagaimanapun, sekarang kita hanya perlu melihat hadiah apa yang akan diberikan dunia abadi padanya. Dia menempati posisi pertama, jadi mungkin mereka akan memberinya beberapa kemampuan, dan mungkin beberapa harta magis dan batu roh. Leviathan True Soaring tampak bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi. Sementara itu, Lion Fog, Shark Fog, dan Leopard Fog, dan terutama kepala suku mereka, semuanya memelototi Yang Qi dengan marah. Mereka semua ingin bergegas ke podium dan membantainya di sana. Tentu saja, mereka tidak berani. Dia telah mengambil tempat pertama, dan akan dilindungi oleh daftar peringkat abadi. Siapapun yang melanggar martabat dunia abadi akan dibunuh, bahkan Patriark Agustus. Di atas Gunung Sumeru, Ape Heaven Helve menggertakkan giginya dan berkata, Agustus Patriark Mammoth Heaven, Yang Qi keluar sekarang. Bagaimana kita membunuhnya? Kami tidak bisa melakukan apa-apa sekarang, jawab Mammoth Heaven. Dunia abadi dengan sengaja mengadakan kompetisi di neraka Mahanata untuk menghasilkan kejeniusan tertinggi yang mungkin. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Bagaimanapun, levelnya terlalu rendah. Mengingat aku adalah demi immortal, dia tidak mungkin melawanku. Ketika waktunya tepat, saya secara pribadi akan masuk dan membunuhnya. Apa Epic Saga Sage menoleh dengan terkejut. August Patriark Mammoth Heaven, mengingat statusmu, apakah kamu benar-benar akan membunuhnya secara pribadi itu? Jika tidak, maka dia akan terus menjadi lebih kuat, dan itu hanya akan menyebabkan masalah yang berkelanjutan. Selain itu, aku merasakan sesuatu yang jahat dalam dirinya, sesuatu yang dapat merampas kekuatan dari darah kami bangsa Mammoth. Itu sebabnya dia benar-benar harus mati. Saya sudah mengirim kabar ke surga, dan memberitahu Mammoth Fog abadi tentang situasinya. Mereka pasti akan mengawasi dengan cermat. Tapi bagaimana dengan Bunda Suci? Bunda Suci aku akan menahannya di tempatnya sendiri. Tiba-tiba, Ape Heaven Helve berteriak kaget. Patriark Agustus, kekuatan turun dari dunia abadi. Itu rumput abadi Kaisar Titan dan jimat emas Istana Giok. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar saat pilar cahaya kemasan ditembakkan ke arah Yang Qi, serta sungai Giok cair. Di dalam sungai Giok ada sejumlah jimat yang berdenyut dengan energi abadi. Beberapa tampak seperti gunung, yang lain tampak seperti burung, lidah api, atau naga. Tingkat kekuatan yang dipamerkan melampaui apapun dari dunia fana. Bahkan secarik kertas pun akan sangat bermanfaat bagi prajurit energi manapun. Banyak orang tua mengenali siapa mereka jimat emas Istana Giok. Imbalan yang dianugerahkan oleh para abadi sangat luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Saat sungai jimat emas Istana Giok turun ke Yang Qi, dia membuka surga legiun dewa untuk mereka. Kekuatan itu seperti obat mujarab dari dunia abadi, yang biasanya dapat mengubah individu pada tingkat substruktural. Namun, itu berbeda untuk Yang Qi. Dia bisa memperbaikinya dengan Hellfire Crucible-nya, dan kemudian menggunakannya untuk membangkitkan partikel Megamammoth di dalam dirinya. Sudah, Hellfire Crucible-nya menggelegak, dan 10 juta partikel lainnya terbangun, membuatnya menjadi total 40 juta. 50 juta, 60 juta. Proses akhirnya berhenti di 80 juta. Dia telah membangunkan kira-kira 1/10 dari total 840 juta. Begitu mereka semua bangun, dia akan memiliki kekuatan untuk memetik bintang dan merebut bulan, dan akan menguasai kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Saat sungai jimat mengalir ke dalam dirinya, memberkati dia, itu membawa serta energi abadi, yang memasuki titik bijaknya, dan menyebabkan transformasi energi sejatinya. Kesempatan seperti ini tidak sering datang. Saya dapat menggunakan kekuatan ini untuk membentuk lebih banyak darah dari satu dewa. Duduk bersila, dia mengirim Sagelite mengalir keluar untuk membentuk lebih banyak tetes darah dari satu dewa. Pemandangan yang diberkati dengan cara ini menyebabkan pesaing terdekat lainnya merasa iri.
Kutukan. Biasanya, pemenang kompetisi hanya dapat mengambil sebagian kekuatan dari dunia abadi, meninggalkan sisa untuk pesaing lainnya. Tapi dia tidak membiarkan semua itu pergi. Orang aneh macam apa dia? Beberapa binatang purba cacing neraka dari neraka, bukankah dia khawatir meledak karena mengambil terlalu banyak energi? Kekuatan itu terlihat lebih kuat dari kekuatan yang biasanya diberikan oleh dunia abadi. Ayo, tinggalkan beberapa untuk kami. Meskipun banyak pesaing menggelengkan kepala karena iri, tidak ada dari mereka yang berani ikut campur. Bahkan orang-orang tua itu cemburu, tetapi pada saat yang sama, terlalu takut untuk melakukan apapun. Yang Qi menyempurnakan semua kekuatan di Hellfire Crucible-nya, dan menggunakannya untuk meningkatkan tinju aula surga dan tangan satu dewa, dan juga untuk membentuk darah satu dewa. Saat darah satu dewa terbentuk, itu akan diambil oleh Im emas dan kemudian berubah menjadi cahaya keemasan yang menyebar ke seluruh dirinya. Akhirnya, gemuruh nyaring bisa terdengar saat Im emas menghasilkan setetes darah dari satu dewa sendiri. Darah itu jauh lebih kuat dari apapun yang dihasilkan Yang Qi. Itu tampak seperti kristal atau porselen, dan sepertinya mengandung alam semesta, ruang, waktu, pesawat, makhluk abadi, iblis, neraka, iblis, dewa, manusia, dan semua aspek yang tersebar dari dunia fana. Itu benar-benar darah dari satu dewa. Sekali lagi, Im emas dari segel Legiun Dewa memberikan bantuan yang luar biasa. Tentu saja, darah yang dihasilkan Im juga adalah darah Yang Qi, keduanya sudah lama menjadi satu. Yang Qi cukup yakin bahwa Im misterius itu akan terus memberikan lebih banyak bantuan saat ia tumbuh lebih tinggi dalam kultivasinya. Berkat kekuatan dari dunia abadi, ribuan demi ribuan tetes darah dari satu dewa mengalir ke Im emas. Hanya dengan memperoleh sejumlah besar darah dari Yang Qi, Im itu dapat menghasilkan versi lengkap dari darah satu dewa. Dengan kekuatan besar dalam setetes darah itu, Yang Qi merasa seperti dia bisa membuka jalan menuju dunia abadi dengan tangan kosong, atau dengan santai menghancurkan langkah ke-8 Great Sage sampai mati. Dengan kekuatannya pada tangan Mahadewa yang esa, dia bisa menghancurkan dunia atau menciptakan penghuni kehidupan. Akhirnya, kekuatan dari dunia abadi mulai memudar, dengan bagian terakhirnya perlahan-lahan mengambil bentuk busur, dan 9 anak panah. Ada juga batu abadi segi 8 yang diisi dengan energi dan motes abadi. Itu tampak seperti sesuatu yang diproduksi oleh Demi Immortal. Akhirnya, ada medali komando dengan satu karakter yang ditulis dalam naskah dunia abadi Titan. Melihat hal-hal ini menyebabkan August Patriarch Mammoth Heaven untuk berdiri. Itu benar-benar satu set item abadi. Busur pengubur surga dan panah penghancur surga. Mereka diciptakan dan diberkati oleh seorang Demoliser, seorang abadi sejati. Tidak mungkin untuk mengatakan seberapa kuat mereka daripada setengah item abadi. Dan batu abadi itu pasti cukup untuk mendorong seorang Great Sage ke level Demi Immortal. Mengapa hadiah dari dunia abadi begitu luar biasa kali ini? Lihat, itu adalah Titan Emperor Medallion, yang akan memberinya pintu masuk ke Titan Emperor Collegium. Sebagai siswa di sana, dia akan berada di jalur untuk menjadi abadi. Titan Emperor Collegium adalah lembaga pendidikan kuno, dan organisasi paling kuat di langit berbintang ini. Itu telah ada dari zaman paling kuno hingga era modern, dan secara langsung mengawasi benua dahulu liar, Brute Wild, Weiss Wild dan Proto Wild. Dan tentu saja, Gunung Gantung secara teknis adalah bagian dari benua liar Yore. Faktanya, semua 4 benua liar memiliki organisasi seperti itu. Mereka semua dipaksa untuk tunduk pada dunia abadi, dan diperintah oleh Kaisar Langit Titan, dan cabang administrasi dan pendidikannya, Kolegium Kaisar Titan. Setelah invasi neraka yang berakhir dengan hancurnya benua liar dahulu, Kolegium itu secara bertahap memudar dari pikiran para penyintas. Karena itu, hampir tidak ada seorang pun di benua kaya subur yang pernah mendengarnya. Tentu saja, beberapa di antaranya ada hubungannya dengan terpencilnya benua kaya subur. Bahkan di kerajaan Fana, orang desa sering tidak mengetahui tentang orang-orang penting yang tinggal di ibu kota. Menakjubkan, Yang Qi berpikir, mengulurkan tangan untuk mengambil busur dan anak panah. Tanpa ragu-ragu, dia mencap mereka untuk dirinya sendiri. Sampai sekarang, busur dan anak panah dapat bergabung dengan gudang alat-alat canggihnya seperti pemecah pedang emas yang mendominasi surga dan pagoda Kaisar Agung. Tentu saja, 2 yang terakhir sudah diambang tidak berguna. Mereka berdua diciptakan oleh Epic Saga Sages langkah ke-9. Bahkan armor abadi Putra Mahkota, atau item abadi yang diambil dari Wild Premaking dan yang lainnya, semuanya telah ditempa oleh Demi Immortals. Sebaliknya, busur dan anak panah ini telah dibuat oleh seorang penghancur. Sekali lagi, kekuatan bertarung Yang Qi telah mencapai level lain.
Saat dia mengambil busur, anak panah, batu abadi dan medali identitas, ekspresi keinginan dari dunia abadi berbicara ke dalam pikirannya. Kamu adalah pesaing utama. Ambillah Titan Emperor Medallion ini dan check-in di Titan Emperor Collegium. Sebagai siswa di sana, Anda akan menjadi kandidat untuk kenaikan abadi. Kolegium Kaisar Titan. Dia mengirim beberapa kehendak ilahi ke dalam medali identitas, yang berisi bagan bintang, di tengahnya, dikelilingi oleh benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya, adalah sebuah perguruan tinggi yang mempesona. Berkat semua berkah, Yang Qi telah membuat kemajuan yang signifikan. Meskipun dia tidak cukup dalam langkah pasir abadi, dia semakin dekat dengannya. Manfaat terbesar dari semuanya adalah setetes darah satu dewa dari Im Emas, yang secara signifikan meningkatkan kecakapan pertempurannya. Dengan kekuatan 80 juta megamamot, dia bisa dengan mudah menghancurkan hampir semua lawan. Setelah hadiah dibagikan, daftar peringkat abadi menghilang, dan energi abadi menyapu kembali ke langit untuk menghilang. Akhirnya, gunung gantung mulai tenang. Adapun Yang Qi, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus langit menuju Leviathan True Soaring dan Yan Wubing. Tuan muda, mereka dan orang bijak agung lainnya berkata dengan hormat. Segalanya berjalan sangat lancar, kata Yang Qi. Apakah ibuku sudah keluar dari pengasingan? Aku sangat ingin bertemu dengannya. Belum, jawab Yan Wubing. Dia masih butuh waktu lagi. Dia menyadari apa yang Anda lakukan, dan sangat senang. Tuan muda, sekarang setelah Anda memiliki medali Kaisar Titan itu, Anda dapat bergabung dengan Kolegium Kaisar Titan dan mulai belajar tentang Dao Kenaikan Abadi. Kamu akan segera menjadi demi immortal. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa lagi, raungan yang kuat menginterupsi mereka, menyebabkan semuanya bergetar hebat. Yang Qi, seekor singa muncul, bersama dengan beberapa kepala demon fog lainnya. Yang Qi melihat ke atas dengan tenang dan berkata, apa yang kamu inginkan? Kepala singa mencari balas dendam, mau curhat sedikit karena aku membunuh Lion Hightower. Yang benar adalah bahwa para pemimpin ini, meskipun takut pada Yang Qi, masih sangat marah. Kau membunuh anakku, kata kepala singa. Bagaimana aku bisa hidup di bawah langit yang sama denganmu ya? Demi Bunda Suci, aku tidak akan membuat masalah, tapi aku menuntut kompensasi. Beri aku medali Kaisar Titan itu, sekarang juga. Hanya itu yang akan melunasi hutang Anda dengan Leon Fog. Oh, dan beri saya batu abadi, busur pengubur surga, dan panah pembuang surga juga. Kami Rinovok menuntut agar kamu melumpuhkan dirimu sendiri sebagai hukuman. Cukup gerombolan kecil yang Anda miliki di sini, kata Yang Qi. Apa yang baru saja Anda katakan? Kepala singa meraung. Saya mengatakan bahwa Anda adalah gerombolan pengacau. Tapi itu baik-baik saja. Anda juga menyebut saya orang menyebalkan, itulah sebabnya saya membantai semua Leon Fog dalam kompetisi. Saya pikir sudah waktunya bagi Gunung Gantung untuk melihat kemampuan saya sekarang, dan Anda adalah boneka pelatihan yang sempurna. Tanpa peringatan apapun, dia mengulurkan tangan kanannya. Jika Yang Qi mengatakan dia akan bergerak, dia akan melakukannya. Dan dia tidak akan memberi orang kesempatan untuk bereaksi atau bersiap. Setelah peristiwa di neraka Mahanata, dia berada dalam posisi untuk mendominasi orang-orang bijak tanpa batas dalam sebuah pertarungan. Dan itu sebelum berkat dunia abadi. Sekarang segel Legiun Dewa telah menghasilkan darah sejati dari satu dewa, dia tidak yakin seberapa kuat dia, dan penasaran untuk mencari tahu. Mempertimbangkan bahwa kepala singa telah secara terbuka menghina dan memprovokasi dia, dia jelas merupakan subjek ujian yang sempurna. Tangan satu dewa menembak ke arah kepala singa, mengikuti jalur gerakan yang ditentukan dan mendalam. Gemuruh. Sebelum kepala singa bisa bereaksi, tangan itu menghantamnya, dan dia terlempar ke belakang, batuk darah, dan surai emasnya berantakan. Beraninya kau menyergapku, orang menyebalkan kecil. Menyerangmu ini bukan penyergapan. Ini adalah duel langsung sampai mati, dengan banyak saksi. Yang Qi mulai berjalan menuju kepala singa. Kau menghinaku, aku membunuhmu dan semua Leon Fog-mu. Begitulah cara saya melakukan sesuatu. Kepala Demon Fog lainnya dibuat untuk ikut campur, tetapi Yan Wubing menghalangi jalan mereka. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Dia berkata. Tuan muda mengatakan dia ingin duel yang adil dengan kepala singa, tepat di depan semua saksi ini. Jangan bilang bahwa kalian para pemimpin Demon Fog akan mengeroyoknya. Apakah kamu benar-benar tidak berwajah? Para pemimpin segera ragu-ragu. Meskipun Demon Fog tidak terlalu peduli tentang hal-hal seperti geng, atau intimidasi, jelas bahwa Yang Qi ada di generasi muda. Untuk seluruh kelompok kepala suku seperti mereka untuk bergabung melawan dia di depan umum akan sedikit terlalu memalukan. Itu diperparah oleh fakta bahwa Yang Qi telah dengan keras menantang kepala singa.
Jika kepala singa menolak untuk melawannya, itu akan membuatnya tampak lemah dan tidak berdaya, dan tidak mungkin bagi bangsa singa untuk mempertahankan martabat mereka. Kepala singa akhirnya melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Baik, kau orang menyebalkan kecil. Anda ingin berduel dengan saya itu bunuh diri untuk Anda, tapi saya senang untuk mengakomodasi. Dan mengingat berapa banyak saksi yang ada, tidak ada yang bisa menyalahkanku atas kematianmu. Kemarahan Raja Singa mengaum. Dia menyodorkan tangannya di depannya, menyebabkan bola petir yang sangat besar terbentuk. Dalam sekejap mata, sepertinya seluruh alam semesta telah berubah menjadi kilat. Itu tidak lain adalah domain bijaknya, yang dengan cepat menyebar untuk menutupi Yang Qi dengan cara yang mengejutkan. Hanya itu yang kamu punya, kata Yang Qi. Dia mengulurkan tangannya lagi, dan cahaya bijak terbentuk menjadi tangan Mahadewa yang satu. Tetesan darah satu dewa di dahinya menyala, mengirimkan api melalui meridiannya dan keluar dari pori-porinya. Seketika, api menyelimuti area itu, bersinar seperti kecemerlangan pencerahan. Memukul, domain bijak di sekitarnya runtuh, dan kilat menghilang. 5 jari Yang Qi seperti pilar yang bisa menopang surga, dan mereka membuat ketakutan jauh ke dalam hati kepala singa. Sudah waktunya untuk bangkrut. Kepala singa menarik napas dalam-dalam, dan rambut emasnya tiba-tiba terbakar. Gemas surga, cermin bumi. Tahta ilahi singa. Dengan ini saya mengorbankan darah saya untuk leluhur. Biarkan Dewa Singa datang. Gemuruh. Sebuah celah terbuka tinggi di atas, dan sesuatu yang tampak seperti singa muncul, semacam roh Dewa Lionfok dari surga tertinggi. Dihancurkan. Yang Qi berkata dengan tenang. Busur pengubur surga dan panah pengubur surga muncul, dan membidik singa yang tinggi di langit. Tuang, tuang, tuang. Kekuatan luar biasa dilepaskan saat aliran cahaya seperti matahari melesat ke langit. Singa itu meledak menjadi api, dan kemudian semuanya bergetar hebat saat langit di atas berubah menjadi kekacauan primal murni. Kekuatan yang luar biasa, itu barang abadi yang nyata. Busur pengubur surga dan panah pengubur surga. Itu benar-benar mengganggu langkah pemanggilan kepala singa. Lihat, Yang Qi menggunakan gerakan membunuh. Yang Qi menyilangkan tangannya di depannya saat dia menggunakan teknik yang sempurna, menyebabkan Sagelite yang menyilaukan meletus, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat dengan jelas apa yang dia lakukan. Tinju Aula Surga Tangan Satu Dewa. Dia mulai mempercepat, membakar darah satu dewa yang dia miliki, dan mengubahnya menjadi kekuatan mentah. Kali ini, dia menggunakan tangan satu dewa dengan efek yang luar biasa. Sebuah tangan besar muncul, tangan yang bisa memegang legiun dewa, yang bisa menuliskan mitos, itulah asal mula waktu. Itu adalah tangan pencipta alam semesta. Kemuliaan Mahadewa adalah banjir ruang waktu, dari zaman dahulu sampai sekarang. Himne-himne suci bisa didengar, pujian dari legiun para dewa, diucapkan dalam bahasa Mahadewa yang tak seorang pun bisa mengerti. Memukul. Dalam sekejap mata, Yang Qi berada di depan kepala singa, menghancurkan semua pertahanannya dengan tangan satu dewa. Mata kepala singa melebar, dan dia mengulurkan tangannya, meraung menantang. Energi sejati meletus seperti badai ketika Yang Qi berkata, semua neraka milik Mahadewa yang satu. WHIZZZ. The Hand of the One God terus maju dengan transformasi mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya menyilaukan bercampur dengan kegelapan total, seperti neraka yang tak terbatas dari kedalaman alam semesta. Retakan, tangan kepala singa yang terentang segera tercabik-cabik, dan dia terlempar ke belakang ke udara. Yang Qi tidak berhenti. Dia terus maju, mendorong tangan satu dewa ke depan untuk meraih kepala singa, dan kemudian merobeknya menjadi dua. Darah meledak, menghujani di mana-mana, disertai dengan jeritan kesakitan. Yang Qi benar-benar merobek kepala singa menjadi dua bagian. Sama seperti itu, kepala Lionfok yang perkasa binasa. Meskipun hujan darah, Yang Qi tetap murni dan bersih di dalam cahaya bijak, membuatnya tampak seperti roh dewa yang turun dari surga. Sementara itu, api berwarna porselen turun ke mayat kepala singa, membakarnya hingga lenyap. Tidak ada yang berani ikut campur, dan Lionfok lainnya sudah melarikan diri. Ketika prosesnya selesai, Yang Qi memasukkan Sage Mode dan hukum magis kepala singa ke dalam God Legion Paradise-nya, memperkuatnya lebih jauh. Kepala singa sudah mati. Dia adalah Great Sage langkah ke-8, dan Yang Qi mencabik-cabiknya dalam pertarungan yang adil. Chief Lion memiliki ambisi yang tinggi, tetapi mati di tangan seorang muncrat muda. Sungguh cara yang menyedihkan untuk keluar. Apa yang menyedihkan tentang itu adalah pertarungan yang adil, dan yang kalah mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Kepala singa berkata bahwa putra Bunda Suci adalah seorang orang menyebalkan, yang merupakan penghinaan besar baginya.
Pada akhirnya, Bunda Suci bahkan tidak perlu melakukan apapun. Putranya membunuh pelaku untuk memperbaiki kesalahan. Leon Fox sedang dalam masalah sekarang. Yang Qi ini luar biasa. Kesenjangan antara langkah ke-7 dan ke-8 sangat besar. Biasanya, seorang Great Sage langkah ke-8 harus mampu membunuh bahkan selusin lawan langkah ke-7. Jelas, Yang Qi sebenarnya di atas level langkah ke-8 Great Sage. Pada titik ini, semua orang takut pada Yang Qi. Sudah cukup buruk bahwa dia telah membantai sejumlah besar kepala suku muda dalam kompetisi. Tapi sekarang, di depan tatapan kaget dari audiens yang besar, dia telah menghancurkan kepala Leon Fox, yang hampir tidak mampu untuk melawan. Bahkan Epic Saga-Sage merasakan tulang mereka menggigil karena ketakutan. Sementara itu, di Gunung Sumeru, AP Heaven Helve gemetar, dan tidak tahu harus berpikir apa. Patriark Agustus, Yang Qi bahkan lebih kuat setelah diberkati oleh dunia abadi. Dan sepertinya dia akan mencapai terobosan lain. Jika dia mencapai langkah ke-3, atau ke-4, dia mungkin akan mencoba membunuhku. Ya, aku bisa merasakan niat membunuhnya padamu, AP Heaven Helve, kata Mammoth Heaven. Kamu sebaiknya mencapai level demi immortal dengan cepat. Mungkin dorongan ini akan membantu Anda dalam kultivasi Anda. Meskipun, saya memang mengatakan bahwa saya secara pribadi akan membunuh Yang Qi, dan saya akan melakukannya. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Tanpa sepatah kata pun, surga Mammoth menghilang ke ruang waktu, pergi ke bagian yang tidak diketahui. Setelah melihat bagaimana dia telah melemparkan ketakutan ke dalam hati Demon Fox, Yang Qi mengangguk puas. Kemudian dia mendiskusikan hal-hal tertentu dengan Leviathan True Soaring dan yang lainnya. Mempertimbangkan bahwa Bunda Suci masih dalam pengasingan, dia memutuskan bahwa dia akan kembali untuk melihat bagaimana keadaan di benua kaya subur. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia merobek lubang cacing dan melangkah masuk. Tak lama, dia kembali ke benua kaya subur. Benua itu dibuai dengan kekuatan, dan tampaknya tumbuh, dan sebenarnya bergabung dengan benua barat. Segera, dua benua akan menjadi satu. Desir. Setelah memasuki kota Sage Monarch, dia terhubung dengan benua, dan secara pribadi dapat merasakan semua yang sedang terjadi. Sudah, tempat itu membentuk inti planet, yang merupakan langkah pertama untuk akhirnya menjadi planet mandiri. Mempertimbangkan bagaimana keadaannya, sepertinya dia tidak harus menunggu selama puluhan ribu tahun seperti yang dikatakan Kaisar Hantu Yama. Keluar dari sini, Kaisar Hantu Yama, katanya dengan suara lantang. Yang Qi dapat merasakan bahwa Kaisar Hantu Yama bersembunyi di suatu tempat di kehampaan, mencari pencerahan dari beberapa teknik yang sempurna. Auranya lebih kuat dari sebelumnya, dan substrukturnya tampak berbeda. Lebih buruk lagi, sepertinya ada sesuatu tentang dirinya yang merusak esensi dari benua kaya subur. Dengan informasi Dewa Infernal yang diberikan Yang Qi kepadanya, serta paruh pertama teknik tombak Dewa Infernal, dia jelas telah mencapai banyak kemajuan, dan pada saat yang sama, mengembangkan ambisi yang lebih dalam. Untuk satu hal, perpaduan benua kaya subur dengan benua barat jelas merupakan perbuatannya. Dengan menghubungkan mereka, dia mengurangi pengaruh Yang Qi, dan kemudian, secara teoritis dapat menggunakan momen mereka untuk berubah menjadi sebuah planet untuk mendorong dirinya ke tingkat demi immortal. Sampai sekarang, Yang Qi belum bisa sepenuhnya mengendalikan Kaisar Hantu Yama. Mereka telah menggunakan satu sama lain, dan faktanya, jika bukan karena segel Legiun Dewa, Kaisar Hantu Yama pasti sudah membunuhnya. Tujuan utamanya dalam kunjungan kembali ini adalah untuk menyelesaikan situasi. Sekilas, dia bisa melihat bahwa Kaisar Hantu Yama telah memasukkan perasaan jahat ke dalam dua benua, yang memungkinkan dia untuk terhubung dan menggunakan esensi mereka. Tentu saja, individu biasa tidak akan pernah bisa merasakannya. Yang Qi juga tahu bahwa Kaisar Hantu Yama telah bangkit dari langkah Dewa Planet ke langkah tanpa batas. Mempertimbangkan itu, tidak mengherankan jika dia menjadi ambisius dan mencoba berkomplot melawan Yang Qi. Sayangnya baginya, usahanya sangat transparan. Menanggapi panggilan Yang Qi, lolongan amarah yang marah meletus dari kedalaman kehampaan. Energi iblis meletus, menyebabkan langit menjadi gelap, dan matahari menjadi seperti mata iblis. Pada saat yang sama, angin buruk menyapu benua kaya subur. Jadi, bocah, kamu kembali dari Gunung Gantung. Serahkan separuh lainnya dari tombak Dewa Infernal. Kaisar Hantu Yama melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Rupanya, dia berasumsi bahwa dengan terobosan baru-baru ini, dia sekarang cukup kuat untuk menghancurkan Yang Qi. Betapa kurang ajarnya, Yang Qi berkata, dan kemudian mengulurkan tangan dengan tangan satu dewa. Pada saat yang sama, semuanya mulai bergetar, dan semua benda langit menghilang.
Motes abadi menyapu, menciptakan formasi mantra yang dipenuhi dengan himne suci dari roh abadi. Memukul. Sebelum Kaisar Hantu Yama bahkan bisa bereaksi, dia dikirim terbang. Batuk darah, dia melihat kembali ke Yang Qi dengan ekspresi tertegun. Namun, dia pulih dengan cepat. Beraninya kau, bocah, teriaknya, meluncurkan dirinya kembali ke arah Yang Qi. Tebak apa saya langkah ke-8 tanpa batas Sage sekarang? Anda pikir Anda cocok untuk saya Raja Yama Ascendan? RIIIP. Sebuah celah besar terbuka di atas, dan energi iblis mengalir keluar. Melangkah ke awan iblis yang dihasilkan, dia melepaskan serangan paling mematikan. Yang Qi mengabaikannya, dan hanya mengulurkan tangan satu dewa. Saat terbang, itu menguapkan semua energi iblis, dan menyebabkan rantai bermunculan di sekitar Kaisar Hantu Yama. Retakan. Tangan Dewa Satu yang tak terbantahkan menempel di tenggorokan Kaisar Hantu Yama, meniadakan semua energi iblisnya. Yang Qi menyuruh Kaisar Hantu Yama diangkat seperti bebek, dan mencengkeram lehernya begitu keras sehingga dia hanya bisa berdeguk sedikit. Ketakutan memenuhi dirinya, saat dia tiba-tiba menyadari bahwa dia merasa seperti balita di hadapan Yang Qi. Bahkan kekuatan luar biasa dari Sage tanpa batas tidak dapat melakukan apapun untuk membantunya. Setelah beberapa saat berlalu, Yang Qi melonggarkan cengkeramannya, membiarkannya berbicara. Kakao, dia tergagap. Kapan kamu menjadi begitu kuat? Yang Qi ini bukan kekuatan segel Legiun Dewa. Itu kekuatanmu sendiri. Dari cara Kaisar Hantu Yama menatap Yang Qi, sepertinya dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Yang Qi menghela napas, dan menjadi cahaya bijak yang menyilaukan yang menabrak Kaisar Hantu Yama dan membuatnya jatuh ke belakang lagi, udara pecah di sekelilingnya. Seni energi Kaisar Hantu Yama sebenarnya lebih lemah dari kepala singa sebelumnya. Dan Yang Qi adalah kutukan hantu iblis dari neraka, jadi jelas, tidak mungkin Kaisar Hantu Yama cukup kuat untuk melawan. Kamu bukan tandinganku, kata Yang Qi. Sepertinya Anda tidak mendengar bahwa saya berpartisipasi dalam kompetisi yang diadakan di neraka Mahanata. Disitulah saya menjadi Sage Agung, dan juga tempat saya melindungi keilahian saya yang baru lahir dan menjadi Sage Kebangkitan Nirvanik. Setelah kompetisi berakhir, saya diberkati oleh dunia abadi di atas dan membunuh kepala Leon Fok. Bahkan kamu tidak cukup kuat untuk menghadapi kepala singa, dan aku membunuhnya semudah meniup debu dari bahuku. Apa Kaisar Hantu Yama berkata, terlihat gemetar. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kekuatan penghancur di dalam Yang Qi pasti cukup untuk membasminya. Kamu membuat begitu banyak kemajuan dalam waktu sesingkat itu. Neraka Mahanata itu dikenal sebagai yang termegah dari semua neraka. Anda benar-benar menyembunyikan keilahian Anda yang baru lahir di sana. Cukup mengobrol, Kaisar Hantu Yama. Apakah Anda mengakui kesetiaan kepada saya, atau tidak layani aku sebagai budak, bersumpah pada hatimu yang jahat untuk setia, dan jangan pernah mengkhianatiku untuk selama-lamanya. Jika tidak, aku akan menguburmu di sini dan sekarang. Jangan pikir saya tidak mengetahui plot kecil Anda dengan benua kaya subur dan benua barat. Aku tidak akan membiarkan itu pergi begitu saja. Melayanimu sebagai budak. Kaisar Hantu Yama berkata, hampir tidak bisa memusatkan pikirannya pada bagaimana segala sesuatunya berkembang. Tersenyum dingin, Yang Qi mengulurkan tangan dan menjepit tangannya ke atas kepala Kaisar Hantu Yama. Kemudian dia mengirimkan Sage Light mengalir ke dalam dirinya, menyebabkan rasa sakit yang menyiksa. Pada saat itu, Kaisar Hantu Yama menyadari bahwa itu benar, dia benar-benar bukan tandingan Yang Qi. Aku akan menjadi pelayanmu, dia berteriak. Sambil berlutut, dia bersumpah. Saya, Kaisar Hantu Yama, mengakui kesetiaan seumur hidup kepada Yang Qi, dan akan melayaninya dengan setia. Jika tidak, biarkan aku dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Itu bagus. Di kakimu. Dengan itu, Yang Qi menyiapkan mantra hexing dan memasukkannya ke dalam energi iblis Kaisar Hantu Yama. Sekarang, tentang dua benua. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan aliran energi ke dua benua, untuk terhubung dengan esensi mereka, dan menghapus energi iblis. Kemudian, dia memaksa dua benua bersama-sama, menyebabkan letusan gunung berapi dan gempa bumi di banyak lokasi. Semua fenomena seperti itu terjadi di daerah yang tidak berpenghuni, tetapi para pembudidaya di tanah itu dapat merasakan bahwa transformasi dramatis sedang terjadi. Kanselir Sun Moon dan para pemimpin lainnya terbang keluar dan melihat Yang Qi melepaskan seni energi yang kuat, dan dipenuhi dengan sensasi rasa hormat yang mendalam. Adapun Kaisar Hantu Yama, dia dikejutkan dengan ketakutan yang mendalam pada bagaimana Yang Qi dengan santai menggabungkan dua benua bersama-sama. Itulah jenis kekuatan yang dimiliki Epic Saga Sage, pikirnya.
Prosesnya berlangsung selama 7 hari 7 malam. Pada akhirnya, dua benua menjadi satu. Para iblis dari benua kaya subur mulai menyebar melalui tanah benua barat, dan urat biji roh bawah tanah dari benua barat mulai berkembang ke benua kaya subur. Sebuah benua baru ada di alam semesta sekarang. Ruang abu-abunya lebih besar dan lebih keras, dan energi paleokeos memenuhi daratan, memungkinkan kehidupan berkembang. Setelah semuanya selesai, Yang Qi akhirnya bertemu dengan Yang San. "Kier, kamu kembali," kata Yang San. "Bagaimana hasilnya? Apakah kamu melihat ibumu? Benarkah dia adalah Bunda Suci?" "Benar, Ayah, dia adalah Bunda Suci." Salah satu bawahannya, seorang epik Saga Sage, mengatakan bahwa saya adalah tuan muda di rumahnya. Sayangnya, dia telah berkultivasi terpencil selama ini, dan saya masih belum bisa melihatnya. "Mengapa kamu tidak menunggu sampai kamu melihatnya sebelum kembali?" Yang San bertanya. "Kamu perlu mencari tahu kebenaran tentang ayah kandungmu." Ayah kandung senyum Yang Qi menghilang. "Kau ayahku. Yang ingin saya ketahui hanyalah siapa sebenarnya pria itu. Selain itu, dia tidak penting. Alasan saya kembali adalah untuk menjaga Kaisar Hantu Yama. Dibiarkan sendiri, dia pasti akan menimbulkan masalah bagi benua kaya subur. Tapi sekarang, saya telah memaksanya menjadi budak, dan dapat mempercayainya untuk terus melindungi benua. Tuanku, aku pasti akan menjaga benua kaya subur," kata Kaisar Hantu Yama dari samping. Pada titik ini, saudara-saudari bersumpah Yang Qi datang, dan mereka jelas senang. "Saudaraku," kata Li He, "siapa yang bisa menduga bahwa Anda akan melampaui kami begitu cepat?" "1. Itu tidak masalah," kata Yang Qi. "Kalian akan selalu menjadi saudara dan saudariku. Omong-omong, salah satu alasan saya kembali adalah untuk membuat beberapa perubahan besar di benua kaya subur. Saya ingin itu menjadi tanah suci dengan feng shui yang luar biasa, sempurna untuk budidaya. Dan saya butuh bantuan Anda untuk itu. Brother dan sister, silakan, duduk sementara saya terhubung ke formasi kekacauan utama jauh di dalam benua." Beberapa saat kemudian, aliran energi paleo kekacauan awal meletus, yang perlahan mulai berbentuk tangan, seperti tangan dewa kuno. Tangan seorang tetua abadi primal chaos. Kaisar Hantu Yama berkata, "Di era kuno, seorang penguasa kuat dari benua liar Yore kehilangan tangannya, dan jatuh di sini untuk membentuk energi paleo kekacauan dan formasi abadi. Itu adalah tangan dari seorang abadi yang sebenarnya. Yang, tuanku, apakah Anda akan membawanya kembali atau apa?" Yang Qi mendengus dingin, dan energi vital yang dia hembuskan menjadi cahaya bijak yang melesat ke kedalaman benua, mengaktifkan formasi di sana, menyebabkan gambar medan perang kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sebelumnya, Yang Qi tidak cukup kuat untuk memanfaatkan cadangan energi vital primal chaos yang terdalam, dan semua formasi abadi. Tapi sekarang dia cukup kuat untuk membunuh orang bijak langkah ke-8, segalanya menjadi berbeda. Leviathan True Soaring berharap untuk mengubah dataran tinggi Leviathan menjadi planet penuh, dan Yang Qi ingin melakukan hal yang sama di sini. Dengan menggabungkan benua barat dengan benua kaya subur, dia bisa mengubah keduanya menjadi harta magis yang sangat besar. Ketika itu terjadi, maka tidak peduli seberapa jauh dia akan bisa merasakan apa yang terjadi di rumah. Benua kaya subur adalah yayasannya. Klannya dan saudara kandungnya ada di sana, dan dia pasti perlu memastikan mereka tidak pernah dalam bahaya. Mutiara Planar. Saat formasi mantra kuno diaktifkan, dan tangan sesepuh keabadian primal chaos muncul, segala macam energi abadi dan hukum magis diaduk. Yang Qi melambaikan tangannya, dan mutiara planar muncul tinggi di atas, disertai dengan kegembiraan dari roh-roh mulia kuno dari orang bijak agung. "Mahanata Neraka," Yang Qi berkata, melepaskan sihir yang menembus banyak pesawat abadi seperti lubang cacing. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan keilahiannya yang baru lahir di neraka, dan bisa menggunakannya untuk menarik masa energi iblis, yang dia kirimkan ke Hellfire Crucible-nya. Itu dengan cepat diubah menjadi energi abadi murni, yang dia kirimkan ke tanah, menyebabkan lebih banyak gunung berapi dan gempa bumi. Namun, sebagai hasilnya, gurun menjadi hutan, dan pegunungan tandus dipenuhi energi. Bahkan daerah yang paling kering pun mekar dengan bunga. Vena Roh. Kekuatan mutiara planar dan neraka Mahanata tenggelam jauh ke dalam daratan, menyebabkan aliran besar energi abadi membentang di bawah permukaan tanah. Awalnya mereka seperti naga yang menggeliat, tetapi segera mereka menetap, dan mulai berubah menjadi cairan. Itu adalah energi roh, yang dibutuhkan orang-orang di negeri itu untuk kultivasi mereka. Selanjutnya, dia menggunakan tekniknya yang paling kuat, tangan dari satu dewa, untuk mengirimkan aliran cahaya sage, mempercepat prosesnya.
Energi iblis yang dimurnikan dari neraka Mahanata menciptakan urat nadi energi yang paling kuat, yang dapat membentang hingga puluhan ribu kilometer. Semua orang bisa merasakan pembuluh darah besar kemudian mengkristal, dan berubah menjadi biji yang memancarkan aura kekaisaran. Kaisar Hantu Yama sangat terkejut sehingga dia hampir pingsan. Mahadewaku, Vena roh itu, mereka menjadi batu roh tingkat kekaisaran. Hanya demi Immortals yang bisa melakukan itu. Yang Qi telah mencapai titik mampu mengambil energi roh dan mengubahnya menjadi batu roh. Dan batu roh tingkat kekaisaran sangat cocok bagi orang bijak agung untuk berlatih kultivasi mereka. Itu semua berkat neraka Mahanata, yang sebenarnya adalah dunia dengan tingkat yang lebih tinggi daripada kebanyakan alam abadi. Energi iblis dari sana seperti energi abadi tingkat tinggi, dan setelah dimurnikan, dapat menciptakan batu roh yang menakjubkan. Tentu saja, tidak setiap aliran energi yang berubah menjadi batu roh tingkat kekaisaran. Ada orang lain yang rendah, sedang, tinggi, tertinggi, dan kelas kerajaan. Berkat semua yang dilakukan Yang Qi, area bawah tanah benua kaya subur sekarang dipenuhi dengan urat biji, dan energi roh di tempat itu berdenyut. Kekuatan hidup berlimpah di mana-mana, yang merupakan manfaat besar bagi semua orang biasa. Berkat energi roh di mana-mana, pembudidaya yang lebih mengesankan akan segera bangkit. Tapi Yang Qi belum selesai. Berfokus sepenuhnya pada tangan tetua abadi Primal Chaos, dia memaksanya untuk menyusut untuk menutupi Sage Monarch City. Segera, Motes abadi muncul, yang memancarkan energi vital Primal Chaos yang masuk ke dalam ayah dan saudara kandungnya. Kemudian dia memanggil pagoda Kaisar Agung bagi mereka untuk bermeditasi. Selanjutnya, dia mengirim kekuatan darah satu dewa ke dalam pagoda untuk membantu mereka. Hampir segera, kilat kesusahan muncul di dalam ketika orang-orang di dalam mencapai terobosan kultivasi. Namun, energi darah dari satu dewa mencegah kesengsaraan dari menyakiti mereka, dan pada kenyataannya, itu berfungsi untuk memperkuat mereka. Sejauh menyangkut Yang Qi, kesengsaraan seperti yang muncul sekarang adalah permainan anak-anak. Dia telah menghadapi Eternal Godwin, Jambut Fa Padeluge, Night Queen Flame, dan Ember Avalanche, semuanya tanpa terluka. Mempertimbangkan bahwa kesengsaraan itu secara luas diyakini untuk tingkat demi immortal, itu menimbulkan pertanyaan tentang apa yang mungkin dia hadapi ketika dia menjadi demi immortal. Itu bahkan tidak mungkin untuk dibayangkan. Tuanku, ini benar-benar menantang surga. Kaisar Hantu Yama berkata, menggigil. Apakah kamu yakin tidak akan menghadapi pembalasan surgawi untuk ini? Pembalasan surgawi saya memanggil nama Mahadewa untuk mengubah nasib dan berjuang menuju keabadian. Anda pikir saya akan dipukul dengan pembalasan surgawi saya memimpin Dao Surga, alam semesta, ruang, waktu, sejarah, masa depan, dan takdir. Mahadewa tidak menghadapi pembalasan karena menentang surga. Dia memandang ke daratan, dan saat cahaya bijak menyebar ke segala arah, dan formasi abadi melakukan pekerjaan mereka, semakin banyak energi abadi yang ditanamkan ke dalam tanah. Tanah di benua kaya subur sekarang bahkan lebih unggul dari benua Kuik Fajar, dan memancarkan aroma harum karena energi roh yang meluap-luap. Tentu saja, benua secara keseluruhan tidak lebih unggul. Bagaimanapun, benua Kuik Fajar adalah sebuah planet, dan ribuan kali lebih besar dari benua kaya subur. Tapi itu akan terus meningkat dan tumbuh di tahun-tahun mendatang. Aku akan meninggalkan pagoda Kaisar Agung di sini sebagai benteng pertahanan, serta pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Tak satu pun dari mereka sangat berguna bagi saya lagi. Melambaikan tangannya, dia mengirim seberkas cahaya keemasan ke tanah, yang menjadi gunung emas yang sangat besar. Itu tidak lain adalah bentuk sebenarnya dari pemecah pedang emas yang mendominasi surga, yang sekarang akan mengawasi kota Sage Monarch. Sekarang Kaisar Hantu Yama adalah petapa agung langkah ke-8, dan sepenuhnya di bawah kendali Yang Qi, dia akan mampu melindungi benua kaya subur bahkan dari musuh langkah ke-9. Kecuali demi immortal datang, benua akan aman. Beberapa bulan lagi berlalu, selama waktu itu Yang Qi tanpa lelah terus meningkatkan benua kaya subur. Akhirnya, inti planet yang sangat besar mulai terbentuk di tengah benua. Itu adalah kristal kekuatan, diisi dengan formasi mantra yang tak terhitung banyaknya, dan terhubung ke banyak pesawat abadi. Di kedalamannya adalah mutiara planar. Itu memiliki energi vital kekacauan primal, dan formasi abadi, dan juga terhubung ke pagoda Kaisar Agung dan pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Retakan, Sage Monarch City terhubung ke inti planet, menjadi penguasa tertinggi dari semua tanah di sekitarnya. Inti planet telah selesai, yang berarti bahwa benua kaya subur sekarang menjadi planet yang masih muda. Di tahun-tahun mendatang, bahkan jika Yang Qi tidak secara aktif membentuknya lebih jauh,
inti planet akan terus mengumpulkan kekuatan, dan benua itu pada akhirnya akan menjadi sebuah planet. Dan karena Yang Zan dan semua orang berada di Sage Monarch City mengerjakan kultivasi mereka, dan Sage Monarch City terhubung langsung ke inti planet, mereka menerima berkah yang tak terhitung. Tidak akan lama sebelum beberapa dari mereka menjadi orang bijak hebat. WHIZZZ. Faktanya, pada saat yang hampir bersamaan dengan Yang Qi membentuk inti planet, seberkas cahaya bijak melesat ke udara saat seseorang mengalami terobosan. Yang Qi menoleh dan melihat bahwa Ni Chao Guang sedang mengalami transformasi besar saat ia menjadi seorang Sage Agung. Kemarilah, Ni Chao Guang, kata Yang Qi. Melambaikan tangannya, dia menghilangkan kesengsaraan yang akan turun, dan membawa Ni Chao Guang kepadanya. Ni Chao Guang menatapnya, matanya berkedip ketakutan karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Qi padanya. Selanjutnya, kamu tidak bermarga Ni, kata Yang Qi. Nama keluargamu yang baru adalah Yang, dan kamu adalah anggota klan Yang. Bagaimana kedengarannya menurut Anda? Terima kasih banyak, tuanku. Dia sangat sadar bahwa jika Yang Qi mau, dia bisa menghapusnya dari keberadaan dengan sebuah pikiran. Mulai sekarang, nama keluargaku adalah Yang. Saya Yang Chao Guang, anggota klan Yang. Saya tidak akan pernah mengendur dalam tugas saya untuk mengawasi benua kaya subur dan orang-orang dari klan Yang. Bagus sekali. Orang bijak tunduk pada keadaan. Akhirnya, kita akan pergi ke benua Kuik Fajar, dan saya akan mengumumkan masalah ini kepada asosiasi asal roh Anda. Benua Kuik Fajar akan diserap ke dalam benua kaya subur. Ini hanyalah awal dari kerajaan besar yang sedang saya bentuk. Benua kaya subur mengalami sekitar setengah tahun penyempurnaan, sampai benar-benar berubah. Perbukitan hijau dan air sebening kristal terlihat di mana-mana. Tidak ada lagi lokasi yang tandus atau berbahaya, meskipun Yang Qi telah mendirikan tempat khusus untuk membangkitkan iblis tingkat rendah dan iblis-iblis. Sudah waktunya untuk perubahan nama. Bukan lagi tempat ini benua kaya subur, itu adalah benua Sage Monarch. Tidak ada sekte atau organisasi yang hadir, hanya ada Sage Monarch Society. Semua warga negara adalah anggota masyarakat itu, dan diberikan sumber daya yang sesuai untuk tingkat mereka. Sage Monarch Society pada dasarnya adalah dinasti kekaisaran, dengan kekuatan negara terpusat yang mengendalikan banyak klan dan masyarakat. Usia dinasti leluhur Sage dan sistem feodalnya adalah masa lalu. Setiap orang hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan, dan dapat mengerjakan kultivasi mereka tanpa hambatan. Konon, ketika populasi meningkat dalam kultivasi dan tumbuh lebih kuat, mereka menjadi kekuatan tempur yang mampu melepaskan kehancuran yang luar biasa. Suara mendesing. Semburan energi naik tinggi saat individu lain menjadi Sage hebat. Itu adalah Hua Tianxiong. Dia telah dibunuh oleh putra mahkota, tetapi jiwanya yang hancur telah dibangun kembali. Kemudian, ia mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi lagi. Kemudian, setelah melanjutkan kultivasinya di inti planet, ia menjadi yang kedua dari orang bijak agung baru setelah Yang Chao Guang. Sekarang, jika Anda meninggalkan Yang Qi dan Kaisar Hantu Yama, ada 3 Sage besar di benua Sage Monarch. Benua itu sudah sama mulianya dengan benua kaya subur di zaman kemasannya. Dan hanya akan ada lebih banyak orang bijak hebat di masa depan. Lagi pula, ada banyak half Sage di 4 institut, dan sekarang mereka semua berusaha keras untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Saat Yang Qi bekerja keras untuk meningkatkan Sage Monarch kontinen, sepasang mata terbuka di lokasi yang tidak diketahui tidak terlalu jauh di langit berbintang. Saat mereka melihat ke arah benua Sage Monarch, mereka terbakar dengan kebencian. Pemilik mata itu tinggi dan ramping, tetapi mengesankan seperti gunung yang perkasa. Untuk beberapa alasan, dia tampak seperti pemimpin orang. Dia tidak lain adalah kanselir demi immortal. Dia telah ikut campur dalam pertarungan dengan Yang Qi dan Putra Mahkota, dengan harapan menyelamatkan Putra Mahkota. Tetapi pada akhirnya, putrinya telah terbunuh, dan dia hampir tidak dapat melarikan diri dengan nyawanya. Sekarang dia kembali, dan anehnya, sama kuatnya seperti sebelumnya. Bahkan, jika seseorang tidak tahu, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia pernah terluka. Dia bahkan telah mencapai langkah ke-8, dan sekarang menjadi Sage tanpa batas. Aku membawamu ke Institut demi Immortal, Yang Qi. Aku melindungimu, dan bahkan memastikan Putra Mahkota tidak membunuhmu. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan yang begitu besar berkat kesalahan saya? Ajaran dan doktrin Taois inti dari institut telah dihapuskan. Saya hanya bisa berharap leluhur bisa memaafkan saya. Untuk memperbaiki kesalahan saya akan membunuh Yang Qi, dengan tangan saya sendiri. Aku akan memenggal kepalanya dan mempersembahkannya sebagai korban kepada para pahlawan yang gugur dari demi Immortal Institute.
Saat dia mengakhiri doanya, aura pembunuhannya melonjak. Bagaimana saya bisa menebak bahwa Anda akan menjadi sekuat ini, Yang Qi? Anda mencapai ketinggian tertinggi dalam kompetisi pelatihan gunung gantung, dan bahkan membunuh kepala singa. Nah, terkadang Anda harus gagal terlebih dahulu sebelum Anda bisa berhasil. Berkat obat roh dari Katedral Quickdown, aku kembali, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku datang untukmu. Anda memiliki medali Kaisar Titan, dan akan segera belajar di Kolegium Kaisar Titan. Tapi sedikit yang Anda tahu bahwa pendiri demi Immortal Institute adalah seorang siswa dari Titan Emperor Collegium, dan oleh karena itu, tidak sulit bagi saya untuk mendapatkan medali pendaftaran. Aku akan menyamarkan diriku sedikit, memasuki Titan Emperor Collegium, dan menunggumu jatuh ke tanganku. Kanselir demi Immortal perlahan menghilang ke dalam kehampaan, tidak meninggalkan jejak perjalanannya. Saat kanselir menghilang, Yang Qi sedang duduk di kota Sage Monarch, ketika tiba-tiba dia mengalami sensasi yang sangat aneh. Melihat ke dalam kehampaan, dia menyadari bahwa ada aura yang samar-samar familiar di luar sana. Apakah itu? Aura kanselir demi Immortal, apakah dia di luar sana memata-matai saya? Setelah beberapa saat berpikir, dan sedikit perhitungan, matanya berkilauan, dan niat membunuhnya melonjak. Mengambil langkah maju, dia menghilang, muncul kembali jauh di langit berbintang. Saya tahu bahwa kanselir demi Immortal lolos, seperti ikan yang keluar dari jaring. Tapi aku tidak percaya dia kembali untuk memata-mataiku. Dia benar-benar jenius. Itu banyak ditunjukkan dari bagaimana dia menjadi langkah ketujuh planet God Sage di daerah terpencil dan benua kaya subur yang miskin. Dia mungkin bahkan lebih berbakat daripada putra mahkota. Yah, dia jelas membenciku sekarang, dan tidak mungkin dia menyerah untuk mencoba membunuhku. Dan ada orang bijak hebat lainnya dari demi Immortal Institute di luar sana dalam kehampaan. Jika dia mengumpulkan mereka dan kemudian memimpin mereka melawanku, itu bisa merepotkan. Dan bagaimana jika dia memiliki bibi susu, bagaimana cara menemukannya? Rencana dan ide melintas di benak Yang Qi, sampai akhirnya, senyum muncul di wajahnya. Kemudian, dia kembali ke benua Sage Monarch untuk melanjutkan kultivasinya, dan berusaha mencapai langkah pasir abadi. Namun, sebelum dia bisa mulai, aura yang kuat muncul, dan Yang Qi menoleh untuk menemukan Yan Wubing berdiri di depannya. Tuan muda, Yan Wubing berkata dengan cara menyapa, sambil membungkuk di pinggang. Tuan Yan, tidak perlu bertindak dengan sopan santun formal seperti itu, kata Yang Qi. Masalah apa yang membawamu ke sini? Apakah Bunda Suci muncul dari pengasingan? Apa dia meminta untuk bertemu denganku? Yan Wubing mengangguk. Kamu memukul paku di kepala, Tuan muda. Bunda Suci mengirim saya ke sini untuk membawa Anda kembali ke Gunung Gantung dan menemuinya. Bisakah kita segera pergi? Ya, tentu saja. Yang Qi memotong tangannya di udara, membuka lubang cacing. Keterampilan seperti itu, Tuan muda, seru Yan Wubing. Tidak akan lama sebelum kamu melampauiku. Melirik benua Sage Monarch, dia menambahkan, kamu benar-benar telah mengubah tempat ini menjadi tanah suci. Saya yakin para jenius berbakat akan segera muncul di dalamnya. Saya yakin ini tidak akan menjadi batas dari apa yang Anda buat, Tuan muda. Kebetulan, ada beberapa hal lain yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Mengapa kita tidak mengobrol tentang mereka di jalan? Dengan itu, mereka memasuki lubang cacing. Saat mereka melakukannya, ekspresi serius muncul di wajah Yang Qi. Hal apa yang mungkin Anda maksudkan? Dia bertanya. Hal-hal mengenai musuhmu, tentu saja. Pertama-tama, August Patriarch Mammoth Heaven diam-diam merencanakan untuk membunuhmu. Sendiri. Sayangnya bagi mereka, kita memiliki mata dan telinga di Mammoth Fog. Karena itu, saya sudah memberitahu Bunda Suci tentang situasinya, dan dia pergi ke Gunung Sumeru untuk menghadapi Patriark Augustus. Mata Yang Qi berkedip dengan cahaya dingin. Dia, seorang demi Immortal, ingin membunuhku secara pribadi. Silakan dan biarkan dia mencoba. Dia tidak akan keluar hidup-hidup, saya jamin itu. Hambamu yang rendah hati dapat merasakan kekuatan besar di dalam dirimu, Tuan muda. Karena itu, saya tidak terlalu khawatir tentang keselamatan Anda di Gunung Gantung. Lagi pula, bahkan sebagai legendaris, Anda membantai orang bijak hebat. Dan dengan setiap terobosan berturut-turut yang Anda capai, Anda akan menjadi semakin kuat. Bagaimanapun, terima kasih kepada Bunda Suci, tidak mungkin Patriark Augustus akan mencoba melakukan apapun. Baiklah, izinkan saya melanjutkan ke edisi kedua, yang berkaitan dengan Kanselir demi Immortal. Dia jantung Yang Qi berdebar sedikit. Bagaimana situasinya? Yah, dia selalu berhubungan baik dengan Putri Suci Katedral Quickdown. Setelah dikalahkan oleh Anda,
dia pergi ke sana, dan dengan bantuannya, pulih dan bahkan mencapai langkah tanpa batas. Tidak heran mengingat betapa jeniusnya dia, lebih dari putra mahkota. Dia juga mendapat medali Kaisar Titan, yang berarti dia akan belajar di Kolegium Kaisar Titan. Dia pasti merencanakan untuk melakukan sesuatu padamu, Tuan Muda. Anda harus sangat berhati-hati ketika Anda pergi ke sana. Dan sekarang, ada masalah ketiga. Tuan Muda, Anda memiliki bibi, yang susu, yang memiliki darah Spritevok kuno. Yah, saya menemukan bahwa dia sudah lama pergi ke sistem planet yang merupakan rumah bagi Spritevok. Mempertimbangkan semua informasi yang baru saja diberikan Yan Wubing kepadanya, Yang Qi akhirnya menyadari betapa kuatnya orang-orang Bunda Suci. Jaringan mata-mata dan informan mereka jelas tangguh. The Spritevok memiliki sistem planet mereka sendiri, Yang Qi bertanya, terkejut. Di mana itu? Tidak di sini, itu pasti, Tuan Muda. Itu di langit berbintang lain. Soalnya, langit berbintang ini terdiri dari 4 liar purba, yaitu Brutewild, Protowild, Weiswild, dan Yorewild. Kita semua berada di bawah yurisdiksi langsung Kaisar Surga Titan. Spritevok, di sisi lain, sangat jauh, di bawah yurisdiksi Surga Megaplexus. Saya dapat memberitahu Anda sekarang apa yang Bunda Suci ingin Anda lakukan. Dia ingin Anda pergi belajar di Titan Emperor Collegium, dan mulai merenungkan dao kenaikan abadi. Pada saat yang sama, dia ingin Anda menyelidiki informasi tentang rahasia besar. Tuan Muda, ternyata, dia ingin Anda mengetahui lebih banyak tentang ayah kandung Anda. Ayah kandungku, Yang Qi berkata, menggigil tanpa sadar. Maksud kamu apa? Saya pikir kita tidak seharusnya membicarakan itu. Ceritakan semua detailnya. Segalanya berubah, Tuan, kata Yan Wubing, membungkuk dalam-dalam. Ayahmu adalah makhluk abadi yang dibuang, dikirim ke sini dari alam abadi yang lebih tinggi sebagai bagian dari semacam hukuman. Dia tinggal selama beberapa waktu di Titan Emperor Collegium, yang merupakan cara Bunda Suci mengenalnya. Akhirnya, dia diampuni oleh pesawat abadi, dan kembali ke sana, tidak meninggalkan penjelasan atau hal lain dalam hal ini. Dia melakukan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan kepada Bunda Suci, dan dia berharap Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang kemana tepatnya dia pergi. Dia ingin akhirnya pergi menemukannya dan menuntut jawaban atas semua yang terjadi. Oh begitu, Yang Qi tidak yakin apa yang membuat situasi ini. Fakta bahwa ayah kandungnya ada di suatu tempat selalu merupakan konsep yang jauh dan agak abstrak. Mungkin beberapa di antaranya ada hubungannya dengan bagaimana darahnya telah benar-benar berubah, dan sekarang menjadi darah dari satu dewa, yang melampaui sejumlah dewa abadi atau bahkan legiun dewa. Namun, jika ibunya memberinya tanggung jawab ini, maka dia akan menindaklanjuti dengan tugas yang ada. Selama percakapan mereka melakukan perjalanan melalui lubang cacing dan akhirnya mencapai Gunung Gantung, dan Gunung Sumeru. Tanpa ragu-ragu, Yan Wubing memimpin Yang Qi ke sebuah istana di puncak, di mana ada 2 singgasana. Duduk di salah satunya adalah August Patriarch Mammoth Heaven, dan di sisi lain adalah seorang wanita muda. Ini adalah inti dari Gunung Gantung, tempat di mana hanya Bunda Suci, Patriarch Augustus, para tetua agung, kepala Demon Fog, dan orang-orang sangat penting lainnya yang akan berkumpul untuk pertemuan. Tentu saja, Yang Qi sekarang adalah orang terkenal di Gunung Gantung. Setelah penampilannya yang berlumuran darah dalam kompetisi pelatihan, dan prestasinya kemudian membunuh kepala singa, namanya saja membuat sebagian besar muridnya lemas. Oleh karena itu, tidak ada yang mempertimbangkan untuk menghalangi jalannya saat dia pergi bersama Yan Wubing. Namun, Yang Qi sedang tidak berminat untuk memperhatikan bagaimana orang-orang memandangnya. Semua perhatiannya terfokus pada tahta yang berdiri sama tingginya dengan August Patriarch, dan wanita muda yang duduk di atasnya. Dia benar-benar terlihat lebih muda dari Yang Qi, seolah-olah dia baru berusia 16 tahun atau lebih. Dia mengenakan cincin ibu jari hias, dan rambutnya diikat dengan lingkaran emas. Auranya adalah seorang demi immortal, seolah-olah dia adalah satu dengan seluruh langit dan bumi, entitas tertinggi dari semua ciptaan. Bagi Yang Qi, dia tampak sangat kuat sehingga satu tarikan napas darinya bisa membasmi seluruh langit berbintang. Dia jelas bukan pejuang energi, melainkan setengah abadi. Wanita muda 16 tahun, ini adalah Bunda Suci dari Gunung Gantung. Dan ternyata, dia juga ibu Yang Qi. Kier, katanya sambil berdiri, matanya berkilat-kilat kegirangan. Namun, dia mempertahankan kesopanan, dan duduk kembali dengan tenang. Aku ibumu. 20 tahun yang lalu, saya melahirkan Anda di benua kaya subur. Saya tidak ingin Anda terlibat dalam pertikaian di sini di Gunung Gantung, jadi saya mempercayakan Anda kepada Yang San.
Saya sendiri berencana untuk datang menjemput Anda, tetapi Anda tumbuh jauh lebih cepat daripada yang pernah saya perkirakan. Saya harap hidup tidak terlalu sulit bagi Anda selama beberapa tahun terakhir ini. Itu kasar, tapi tidak terlalu kasar. Dan nyatanya, itu adalah berkah. Menjalani kehidupan yang sulit dapat membuat seseorang menjadi kuat. Jantung Yang Qi berdebar kencang karena apa yang terjadi, tetapi entah bagaimana dia berhasil menjaga ekspresinya tetap tenang. Bagaimanapun, August Patriarch Mammoth Heaven ada di sana, seperti juga banyak Demon Folk lainnya. Saya mengambil tempat pertama dalam kompetisi pelatihan baru-baru ini, dan selama proses itu, membunuh beberapa orang yang lemah. Semoga saya tidak menimbulkan masalah bagi Anda, Ibu. Betapa kurang ajarnya. August Patriarch Mammoth Heaven meraung marah, melompat berdiri. Yang Qi, mungkin saya bisa menerima bahwa Anda membunuh dua putra saya. Bagaimanapun, kematian diharapkan dalam kompetisi pelatihan dunia abadi. Tetapi apakah Anda benar-benar harus menghina mereka setelah mereka mati? Melihat ke Patriark Agustus, Bunda Suci berkata, "Mengapa kamu begitu marah karena dua orang meninggal? Surga Mammoth, saya mendengar bahwa Anda berencana untuk secara pribadi membunuh putra saya Kier sebagai pembalasan. Nah, dia ada di sini, jadi mengapa Anda tidak menindaklanjutinya? Cobalah untuk membunuhnya, dan lihat apa yang terjadi." Melambaikan tangannya, dia membungkus Yang Qi dengan pusaran angin, dan menariknya untuk berdiri di bawah singgasananya. Begitu auranya menghubunginya, dia bisa merasakan sifat darahnya. Terlepas dari kenyataan bahwa darahnya berubah menjadi darah satu dewa, ada aspek substruktural yang tetap sama. Dan sekarang, darahnya memberitahunya bahwa orang ini benar-benar ibunya. Sama sekali tidak ada pertanyaan tentang itu. Itu hampir seperti mimpi. Dia berasumsi bahwa menemukan ibunya akan menjadi pencarian yang panjang dan sulit, penuh dengan tugas yang mustahil dan situasi yang tidak terduga. Tidak menunggu tanggapan dari Patriark Agustus, Bunda Suci menoleh ke Yang Qi dan berkata, "Jangan khawatir, Kier. Anda bersama saya sekarang, dan tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang dapat menyakiti Anda." Kelembutan dan cinta di matanya sangat jelas. "Terima kasih banyak, Ibu. Meskipun, jangan khawatir, aku bisa menjaga diriku sendiri. Bahkan jika surga Mammoth Patriark Agustus ini mencoba membunuhku, aku akan bisa menangani diriku sendiri." Yang Qi adalah orang hebat, sekarang, dan jelas bukan anak yang emosional seperti dulu, jadi dia terus menjaga ekspresinya tetap tenang dan percaya diri. "Grand Standard," salah satu tetua Mega Mammoth Epic Saga berteriak. "Mungkin kamu menempati posisi pertama dalam kompetisi itu, tapi jangan berpikir itu berarti kamu bisa menghina August Patriarch. Melakukan itu adalah kejahatan di sini di Gunung Gantung, dan kami akan menghukummu dengan cara yang paling kejam jika perlu." Tiba-tiba, cahaya suci yang menyala-nyala meletus dari mata Bunda Suci, dan menghantam sesepuh Mega Mammoth. "Anda pikir Anda siapa? Aku sedang mengobrol dengan August Patriarch, jadi pikirkan urusanmu sendiri." Sebelum Penatua bisa bereaksi, dia terlempar ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan matanya berkedip ketakutan. "Ibu Suci!" Mammoth Heaven berteriak, energinya yang sebenarnya melonjak. "Apakah kamu datang ke sini untuk berkelahi dengan kami, Mammoth Folk?" Bunda Suci duduk perlahan di singgasananya, dan kemudian berbicara dengan nada yang sangat tenang dan ringan. "Saya tidak memilih berkelahi. Saya memperingatkan Anda. Jika Anda melakukan sesuatu pada putra saya, surga Mammoth, Anda tahu tingkat basis kultivasi saya. Saya adalah seorang demi-immortal tyrant sebelumnya, tetapi dalam sesi kultivasi saya yang terpencil, saya menjadi seorang prime demi-immortal. Anda benar-benar berpikir Anda cocok untuk saya jika bukan karena fakta bahwa Immortal World Assembly tidak akan setuju, aku akan membunuhmu sekarang dan memusnahkan semua Mammoth Folk-mu. Nah, tunggu apa lagi, lakukan. Coba bunuh anakku. Perdana demi-immortal, Anda benar-benar menerobos." Menggigil, August Patriarch duduk kembali ke singgasananya, terlihat sangat terguncang. Melambaikan tangannya, dia berkata, "Mammoth Folk, dengarkan perintahku." "Pak," kata para tetua Epic Saga, melangkah maju dengan hormat. "Selanjutnya, tidak ada dendam antara Mammoth Folk dan Yang Qi. Mulai saat ini, kematian Mammoth Force dan Mammoth Manifoids telah dihapuskan." Dari sifat ordonya, August Patriarch Mammoth Heaven mengungkapkan bahwa dia berada dalam posisi yang lemah. Patriarch Agustus. Patriarch Agustus. Segera, para tetua Mega Mammoth yang marah bersiap untuk menawarkan pendapat yang berlawanan. "Aku tidak meminta debat." August Patriarch Mammoth Heaven berteriak. Menatap Bunda Suci dan Yang Qi, dia berkata, "Kalian berdua tangguh, aku akan memberimu itu. Tetapi jika Anda terlalu pantang menyerah, pada akhirnya Anda bisa patah."
Semoga beruntung karena bersikap kasar dan tidak masuk akal ini sepanjang waktu. Khawatirkan tentang urusanmu sendiri, kata Bunda Suci dengan senyum tipis. Orang bijak tunduk pada keadaan, surga mamot, dan Anda adalah orang yang cerdas. Saya hanya berharap Anda tidak hanya berpura-pura patuh. Dan omong-omong, jika terjadi sesuatu pada putraku di masa depan, aku akan meminta pertanggungjawaban Mamad Fok. Mammoth Heaven mendengus dingin. Putramu telah menyinggung terlalu banyak orang, jadi jangan pernah berpikir untuk menyalahkan kami Mamad Fok untuk setiap hal kecil yang terjadi padanya. Kalau tidak, kita akan berakhir pada kebuntuan yang sangat mematikan. Dengan itu, August Patriark Mammoth Heaven berbalik dan menghilang. Ayo pergi, Kier. Banyak yang harus kita bicarakan. Dengan itu, Bunda Suci pergi dan membawa Yang Qi bersamanya. Penglihatan Yang Qi kabur sesaat, dan kemudian dia menemukan dirinya berada di Gunung Surgawi di suatu tempat di luar surga. Itu sehalus kristal, dan seindah batu giok. Bahkan, itu seperti benua batu giok, dipenuhi dengan pohon batu giok dan bahkan lautan yang terbuat dari batu giok cair. Dan itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, bahkan tanpa ada satu pun bayangan yang hadir. Kier, ini adalah Gunung Femina yang mendalam, dan lautan batu giok itu adalah Danau Jasper, yang berisi air sejati dari dunia abadi. Berkultivasi dengan itu, dan Anda dapat mencapai kemajuan pesat. Meskipun, bagiku sepertinya kamu tidak membutuhkan bantuan seperti itu. Akhirnya mereka mencapai sebuah istana di puncak gunung. Saat mereka masuk, Yan Wubing tetap berada di luar, di mana dia berdiri dengan hormat dan tidak bergerak. Apakah kamu punya hal lain untuk dilaporkan? Yan Wubing kata Bunda Suci. Ya, Bunda Suci. Ini semua berkat bantuan dari Tuan Muda bahwa saya memperoleh pencerahan dari hal-hal tertentu yang berkaitan dengan dewa-dewa neraka purba. Saya telah membuat kemajuan kultivasi yang signifikan sejak saat itu, dan telah menjangkau untuk berkomunikasi dengan hati surga. Sepertinya aku berada di ambang terobosan ke tingkat demi immortal. Yang saya butuhkan hanyalah tempat yang cocok untuk mengasingkan diri. Oh indah sekali. Bunda Suci benar-benar tampak senang. Kalau begitu, kamu akan menjadi demi immortal ketiga di sini di Gunung Gantung. Dan Anda akan menjadi aset yang sangat kuat di sisi gunung saya. Kier, nasib baik apa yang kamu temui menurut Yan Wubing? Anda memiliki kekuatan yang bahkan demi immortals tidak dapat bersaing dengannya. Benarkah? Ya, itu benar, jawab Yang Qi. Ibu, mungkin akan lebih baik jika kamu menahan diri untuk tidak melakukan kontak dengannya secara pribadi. Anda lihat, dalam kemuliaan mereka, Legiun Dewa meninggalkan tanda segel pada saya. Segel Legiun Dewa, apakah hal-hal itu benar-benar ada? Dia melambaikan tangannya, dan bidang cahaya menetap di Yang Qi, yang membuatnya benar-benar transparan di matanya. Di sana, tepat di dahinya, adalah segel Legiun Dewa. Cahaya yang dia panggil mulai merembes ke dahinya, seolah menyelidiki rahasia terdalamnya. Namun, saat itulah cahaya keemasan menyebar, seterang matahari yang meledak. Bunda Suci terguncang, dan dengan cepat melayang mundur, secara bersamaan memasuki aspek lain dari kekosongan, bersama dengan tahtanya. Akhirnya, cahaya keemasan memudar, dan dia melangkah keluar dari kehampaan, wajahnya memerah dan matanya berkilauan. Kier, bahkan aku, seorang demi immortal perdana, tidak cukup kuat untuk bertahan melawan kekuatan itu. Jika saya tidak mempersiapkan Pre-Heaven Quintuple Retreat saya sebelumnya, saya akan terluka parah sekarang. Kamu pasti tidak boleh mencoba menyentuhnya, Ibu, kata Yang Qi. Saya tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, dan itu sangat berbahaya. Kekuatan Legiun para dewa tidak bisa dihujat. Tidak heran kamu tidak takut dengan surga mamot. Yan Wubing berkata kamu mungkin memiliki kekuatan Legiun Dewa, dan ternyata, itu benar. Dia menghela nafas. Dengan putra seperti ini, apalagi yang bisa saya minta? Ibu, benarkah ayah kandungku adalah seorang abadi yang dibuang? Yang Qi bertanya. Dan dia pergi ke dunia abadi nanti. Jangan sebut dia, kata Bunda Suci dengan marah, tetapi setelah beberapa saat, ekspresinya melunak. Dia pria paling kejam dan kejam di dunia. Dia ayahmu, ya, tapi tidak lebih. Kembali ketika saya bertemu dengannya, saya memiliki tubuh matriark infernal mendalam yang kuno dan langka. Dia adalah orang yang memberi saya sutra hati impian spektral debu merah, yang pada awalnya tampak seperti hadiah yang luar biasa. Sayangnya, ketika saya mengolah teknik ke tingkat tertinggi, dia mencuri esensi infernal mendalam saya, dan energi segudang matriark. Saya pada dasarnya lumpuh setelah itu, yaitu ketika saya melahirkan Anda. Untungnya, saya baru-baru ini mengalami nasib baik lainnya, dan kemudian memulihkan seni energi saya karenanya. Kier,
Aku ingin kamu berjanji bahwa kamu akan melacak pria itu dan membunuhnya. Apa yang Qi berkata, tampak terkejut. Yan Wubing berdeham. Tuan muda, itu benar. Dia benar-benar pria terdingin dan paling kejam yang pernah Anda temui. Saya melihat semua hal ini dengan mata kepala sendiri. Bunda Suci bekerja tanpa lelah untuk mengembangkan tubuh matriark neraka yang mendalam itu, tipe fisik yang mengambil darah dari dewa neraka yang mendalam, dan dapat melahirkan banyak sekali makhluk hidup, bahkan kosmos itu sendiri. Sayangnya, ayah kandungmu mencuri hampir semua esensi Bunda Suci. Faktanya, apa yang dia lakukan hampir membunuhmu, Tuan Muda. Yang Qi sama sekali tidak dalam suasana hati yang baik. Berdasarkan deskripsi ibunya, ayah kandungnya adalah serakah seperti serigala dan biadab seperti kucing, tipe orang yang akan memanipulasi orang untuk tujuannya sendiri, dan kemudian menyingkirkan mereka segera setelah mereka hidup lebih lama dari kegunaannya. Dia adalah seorang abadi yang dibuang yang telah memandang manusia sebagai serangga yang bisa dipermainkan sesuka hati. Berkat pemahaman yang Qi tentang dewa-dewa neraka purba, dia menyadari apa itu tubuh matriark neraka yang mendalam. Itu jauh melampaui tubuh cahaya bintang keilahian yang baru lahir atau tubuh sprite 7 bukaan, dan jika itu dikultivasikan sampai selesai, membuat kenaikan abadi menjadi kesimpulan yang hampir pasti. Sayangnya, esensi dari fisik itu telah dicuri dari ibunya. Pada saat itu, dia telah berada di perutnya, dan hampir mati karena situasinya. Dengan kata lain, ayah kandungnya hampir membunuhnya. Entah bagaimana, ibunya berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Fakta bahwa ini adalah kisah masa lalunya membuatnya sangat aneh. Namun, dia ingin menyelesaikan situasi seperti ibunya. Segera, dia akan pergi ke Titan Emperor Collegium, melapor, dan menjadi murid di sana. Itu terletak di langit dan bumi lain, di tengah-tengah langit berbintang, dan merupakan lembaga pendidikan yang mengawasi benua dahulu liar, Brute Wild, Weiss Wild, dan Proto Wild benua. Namun, ada banyak yang harus dilakukan sebelumnya. Bulan berlalu, dia banyak berdiskusi dengan ibunya, yang membantunya untuk berkembang pesat dalam kultivasinya. Dia adalah demi immortal dengan banyak pengalaman, dan tahu banyak tentang rahasia masa lalu. Dia memiliki sihir rahasia, keterampilan abadi, dan seni energi yang tak terhitung jumlahnya. Adalah umum untuk mengalami masalah ketika berlatih kultivasi, tetapi dengan bantuannya, dia membuka banyak rahasia tingkat demi immortal, dan memperoleh pemahaman yang jauh lebih baik tentang kultivasi secara umum. Dia juga mengetahui bahwa level demi immortal dibagi menjadi 9 ordo. Mereka adalah demi immortal yang lebih kecil, demi immortal yang lebih besar, demi immortal yang mendalam, demi immortal yang kuat, demi immortal yang tiran, demi immortal yang utama, demi immortal yang dihormati, demi immortal yang universal, dan demi immortal paragon. 1. Seperti yang diharapkan, setiap level jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan sangat sulit dijangkau. Di masa lalu, baik August Patriarch dan Holy Mother adalah Tyrant demi Immortals. Tetapi Bunda Suci baru-baru ini menjadi demi Immortal perdana, yang membuat Patriarch Augustus sangat khawatir. Sekarang, dia tidak berani terlibat konflik terbuka dengannya. Jika dia melakukannya, itu bisa mengakibatkan Mamad Fox secara keseluruhan lumpuh atau musnah. Suatu hari, Bunda Suci berkata, "Kier, saya pikir saya telah memberitahu Anda semua yang saya bisa. Tipe fisik Anda melampaui tubuh matriark neraka mendalam saya yang lama secara signifikan. Kedepan, Anda harus mengandalkan diri Anda sendiri dalam hal kultivasi Anda. Ketika Anda sampai di Titan Emperor Collegium, lanjutkan studi Anda, tetapi pada saat yang sama, lihat apakah Anda dapat menemukan informasi tentang ayah Anda dan keberadaannya. Hidup Anda mungkin akan menjadi lebih rumit begitu Anda berada di sana. Dunia abadi ingin 4 liar bersatu kembali, dan gunung gantung adalah bagian dari itu. Sayangnya, dalam skema besar, kami tidak terlalu kuat. Ketika penyatuan terjadi, itu akan melibatkan perubahan-perubahan yang menggetarkan surga, dan menghancurkan bumi. Bahkan, saya mungkin kehilangan posisi saya dan akhirnya melayani orang lain. Aku mengerti, Ibu. Situasi berbahaya selalu muncul di alam semesta. Gunung gantung mungkin tampak kuat sekarang, tetapi segala sesuatunya selalu bisa berubah. Mungkin dunia abadi akan menjatuhkan orang, atau mungkin 4 hewan liar akan berperang satu sama lain. Mungkin sistem planet lain akan menyerang dan memusnahkan semua orang. Satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri dan orang lain adalah menjadi lebih kuat. Yan Wubing berkata dia mendapat kabar bahwa kanselir demi immortal menyamar dan memasuki Titan Emperor Collegium untuk belajar. Dia orang yang mematikan, dan dia pasti melakukannya untuk klanku dan Sage Monarch Society. Saya harus menemukannya dan membunuhnya,
Jika tidak, dia akan menimbulkan masalah. Yang Qi sepenuhnya yakin tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia telah menemukan ibunya, dan selanjutnya dia akan menemukan ayah kandungnya. Dan di sepanjang jalan, dia akan menjadi lebih kuat, dan memastikan untuk menjaga teman-teman dan keluarganya tetap aman. Kolegium Kaisar Titan adalah organisasi terkuat di langit berbintang ini, dan jika dia naik ke tampuk kekuasaan di sana, maka dia akhirnya akan bisa pergi ke dunia abadi. Kier, jangan khawatir tentang benua kaya subur. Aku akan menjaganya untukmu. Tidak ada yang akan menyerangnya selama aku waspada. Aku tahu. Selain itu, benua itu terhubung dengan darah dan dagingku sekarang. Jika sesuatu terjadi di sana, saya akan tahu, dan akan segera kembali. Ingat, Ibu, saya menggabungkan benua kaya subur dengan benua barat untuk menciptakan tanah baru, benua Raja Sage. Pada akhirnya, itu akan menjadi sebuah planet, begitulah rencanaku untuk mencapai level demi immortal. Bunda Suci menghela nafas panjang. Ai, Kier, dalam beberapa hal sangat disayangkan bahwa Anda menerima warisan dari Legiun Dewa Mitologis. Kultivasi Anda bekerja berbeda dari biasanya, dan saya tidak punya cara untuk membantu Anda. Tidak apa-apa, Ibu. Saya mengerti bahwa saya harus mengandalkan diri saya sendiri untuk memajukan kultivasi saya. Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang hal itu. Saya akhirnya akan mendapatkan peringkat tinggi di Kolegium Kaisar Titan, dan memastikan bahwa Anda berakhir sebagai penguasa tertinggi Gunung Gantung. Aku akan melacak ayah kandungku, dan memastikan bahwa dendam di antara kalian berdua diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Anda tahu, sejauh yang saya ketahui, saya hanya akan memiliki satu ayah, dan itu adalah Yang San. Mudah-mudahan Anda bisa meluangkan waktu untuk menemuinya. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Saya akan pergi ke Richlue, tidak, benua Sage Monarch untuk berkunjung. Dan aku akan membantunya mencapai level Great Sage juga. Jangan khawatir tentang semua itu, Kier. Terima kasih banyak, Ibu. Saya memiliki sekelompok saudara dan saudari tersumpah di sana yang memiliki talenta terbaik, dan sangat setia. Mempertimbangkan seberapa dekat mereka menempel pada saya, mereka juga layak mendapat bantuan. Bunda Suci mengangguk. Saya sadar bahwa Anda mengambil beberapa saudara kandung, dan bahwa mereka berdiri bersama Anda melawan putra mahkota. Saya akan mengirim beberapa orang untuk membimbing mereka. Pada saat Anda kembali dari Kolegium Kaisar Titan, mereka semua seharusnya adalah orang bijak hebat. Dia tidak melebih-lebihkan. Kembali di benua kaya subur, orang bijak besar telah benar-benar makhluk mitologis. Tapi di Gunung Gantung mereka hanya bangsawan. Dan Bunda Suci adalah perdana demi immortal yang menakutkan. Baginya untuk membantu sekelompok orang menjadi orang bijak hebat mungkin bukan tugas yang sederhana, tapi itu jelas bukan ketidakmungkinan. Dan itu wajar baginya untuk memberikan bantuan seperti itu kepada orang-orang yang penting baginya. Selanjutnya, melupakan segel Legiun Dewa, dia jauh lebih kuat daripada Yang Qi. Segel Legiun Dewa adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh makhluk abadi, dan oleh karena itu, tidak pantas untuk menghitungnya sebagai bagian dari tingkat kekuatan atau kemampuan bertarung Yang Qi yang sebenarnya. Terima kasih untuk itu, Ibu. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk pergi ke Titan Emperor Collegium. Dia bangkit. Selamat tinggal. Tunggu sebentar, ada banyak orang di luar sana yang berencana untuk menyakitimu. Saya pikir akan lebih baik bagi saya untuk secara pribadi mengantar Anda ke Kolegium Kaisar Titan. Anda menarik banyak perhatian dengan memenangkan kompetisi pelatihan, dan di atas semua itu, Anda memiliki warisan Raja Pembunuh Abadi. Ngomong-ngomong, Kier, apakah kamu memiliki medali yang sebenarnya? Ini adalah item yang kuat yang pasti akan membawa Anda tanpa akhir dari masalah. Penerus Raja Immortal Slayer selalu mati dengan kejam. Faktanya, dari zaman Yore Wild kuno sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengumpulkan semua pecahan medali. Setiap kali seseorang mulai mengumpulkannya, mereka bangkit dalam kobaran api kemuliaan, hanya untuk padam dan binasa pada akhirnya. Saya sebenarnya tidak memiliki medali warisan, Yang Qi menjelaskan. Setelah saya membunuh putra mahkota, saya menginventarisasi barang-barangnya, dan dia terbang jauh sebelum saya bisa mendapatkannya. Berdasarkan pemahaman saya, jika seseorang yang memegang medali terbunuh, secara naluriah akan mencari master lain. Selain itu, Ibu, saya tidak benar-benar membutuhkan warisan dari Raja Pembunuh Abadi. Benar, menurut cerita, Raja Pembunuh Abadi menaklukkan 3.000 dunia cabai, tetapi karena dia menghujat kemuliaan Legiun Dewa, mereka membunuhnya. Mengingat Anda memiliki segel Legiun Dewa,
pada akhirnya Anda akan melampaui level apapun yang dicapai Raja Pembunuh Abadi. Baiklah, mengapa kita tidak pergi ke Titan Emperor Collegium sekarang? Ibu, kamu tidak perlu memaksakan diri. Aku tahu banyak orang di luar sana yang ingin membunuhku, tapi sejujurnya, aku tidak mengkhawatirkannya. Orang yang menjadi lebih kuat tanpa benar-benar berjuang selalu berakhir sebagai sampah. Selain itu, sekarang setelah kamu tahu tentang segel Legiun Dewa, kamu tahu bahwa siapapun yang benar-benar mencoba membunuhku akan berakhir mati. Sebenarnya, saya sebenarnya penasaran untuk melihat siapa yang berani mencoba mendekati saya. Ai, Anda benar-benar tumbuh dewasa, Kier. Nah, jika Anda yakin tentang itu, maka saya tidak akan mengantar Anda. Lanjutkan. Ketika Anda punya waktu, kirim kabar kembali ke Gunung Gantung untuk memberitahu saya bagaimana kabar Anda. Aku akan melakukannya, Ibu. Selamat tinggal. Yang Qi kabur menjadi serangkaian bayangan yang menghilang ke dalam kehampaan. Sekarang dia adalah seorang sage hebat, kecepatan yang dia mampu dengan sayap malaikatnya sangat mencengangkan. Faktanya, dia bahkan tidak menggunakannya dalam pertarungannya dengan Mammoth Manifoids, dan masih menang. Setelah Yang Qi pergi, Yan Wubing muncul dan membungkuk dalam-dalam kepada Bunda Suci. Bunda Suci, Tuan Muda benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri. Saya menduga bahwa di masa depan, dia akan menggunakan kekuatan yang tak terbayangkan. Ai, kamu benar. Itulah satu-satunya alasan saya bisa beristirahat dengan tenang. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Bunda Suci Tuan Muda memiliki segel Legiun Dewa, yang seperti sesuatu dari mitos kuno. Bahkan di era Yorewild, ada orang tua abadi yang bahkan belum pernah melihatnya. Dengan segel itu, saya pikir Tuan Muda harus aman dari lawan manapun. Mungkinkah Anda khawatir tentang mengapa dia akhirnya memperoleh nasib baik yang begitu besar? Kamu tidak tahu seberapa kuat segel itu sebenarnya. Pasti ada alasan mengapa itu berakhir pada anakku. Perang dan pertempuran terkadang dapat dihindari di gunung gantung yang fana. Tapi tidak di dunia abadi. Ketika yang abadi di surga bertarung, itu selalu mematikan, dan kematian adalah hal biasa. Saat ini, tidak mungkin untuk mengatakan anggota Legiun Dewa mana yang berada di balik semua ini. Bagaimanapun, bagi para dewa, gunung gantung kami tidak ada artinya. Jika gunung gantung terseret ke dalam urusan makhluk yang lebih tinggi, itu bisa berakhir menjadi debu. Faktanya, Forwild dan Titan Emperor Heaven bisa mengalami nasib yang sama. Segel Legiun Dewa itu membuktikan bahwa putraku terhubung dengan beberapa entitas perkasa dari Legiun para dewa. Kemungkinan besar, orang itu sedang mengawasinya bahkan sekarang. Bahkan, mungkin pesawat abadi juga terlibat. Dan mereka akan mengambil tindakan pada akhirnya. Tetap waspada, Wubing. Tak lama, dunia abadi pasti akan menurunkan dekrit. Dengan itu, Bunda Suci mulai berpikir, dan emosi campur aduk muncul di wajahnya. 390.